Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana keberlangsungan suatu diskusi antara teman-teman para apologet Kristen melawat Ustadz Suma dan juga Yonatan Nandar. Kita melihat dan juga akan menyaksikan bagaimana di dalam diskusi tersebut Yonatan Nandar mengeluarkan suatu narasi yang sangat-sangat tidak ada di dalam kekristenan, yang dimana dia mengatakan bahwa Yesus pernah menikah dan juga mempunyai seorang anak. Kita akan melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen akan membantah setiap narasi liar dan tuduhan liar dari Ustadz Nandar dan Ustadz Suma dengan data-data yang valid, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Karena Yonatan Nandar ini, kita akan menyaksikan bagaimana dia dengan sangat beraninya, dengan sangat percaya dirinya mengatakan bahwa Yesus pernah menikah dan itu dicatat di dalam Alkitab. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari kita simak bagaimana keberlangsungan diskusi tersebut. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Gaspol lagi, kita bungkam si Suma ini. Suma mengatakan tadi Islam datang kepada Nabi Muhammad untuk membimbing manusia, bla 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 dan bla bla bla. Nggak urus. Itu imanmu, itu nabimu. Emangnya gue pikirin, itu imanmu dan nabimu. Kita hanya bisa menghargai, tapi kita tidak boleh juga dipaksakan untuk mempercayai, apalagi mengimani. Nggak ada, tidak boleh. Kenapa? Di dalam kekristenan, di dalam Alkitab tidak pernah dibahas satu kali pun, satu kata pun nubuatan yang bernama Ahmad. Tidak ada di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena nubuatan yang bernama Ahmad hanya di dalam Taurat dan Injil Isa. Bukan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi tidak ada tentang Nabi Muhammad dan Islam. Itu urusanmu semua. Gitu. Saya tidak pernah mau mengurusi tentang imanmu, tentang nabimu. Emang gue pikirin itu ranah Anda, tapi juga Anda tidak boleh memaksakan terhadap kekristenan. Ada hukum, ada ranah. Dan juga jangan menafsirkan Alkitab dengan seenak udalmu. Dari tadi Anda menafsirkan Alkitab dengan seenak udalmu, memotong-motong ayat. Yusuf yang bertemu kepada Pilatus, Anda gantikan kepada Maria. Sudah jelas-jelas di bawah kan ayatnya. Anda masih asumsi dengan asumsi Anda. Jangan bawa ranah imanmu tentang Muhammad ke arah kekristenan untuk bisa Kristen. No, Kristen hanya bisa menghormati. Oke, itu ranah imanmu, kami hormati, tapi kami tidak percayai. Begitu juga dengan Anda umat Islam, itu ranah Anda kekristenan. Kami hormati, tapi kami tidak mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Seharusnya begitu, bukan memaksakan. Ya, sekali lagi juga, yang kedua, tidak pernah ditampilkan atau ayat dari Al-Quran yang merupakan firman Allah yang tanpa campur tangan manusia. Ada ketika suami ingin menikah lagi, dia meminta izin kepada suami. Tidak ada ayat satupun yang Anda bisa tampilkan dari tadi. Anda hanya bisa nyerocos terus, sehingga penonton daripada orang-orang Kristen pada minum bodrek akibat kamu yang nyerocos tapi tanpa bisa menunjukkan ayat satupun di dalam Al-Quran. Pada minum bodrek orang-orang Kristen, karena cuma Anda bisa nyerocos tanpa bisa menunjukkan ayat satupun. Legitimasi tentang surat-surat Paulus di dalam ayat Alkitab. Pada zaman rasul-rasul pada masih hidup semua, surat-surat daripada Rasul Paulus itu yang dipakai oleh para rasul lainnya, termasuk di situ ada Rasul Yohanes. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15, 2 Petrus 3 ayat 15, kerasulan Rasul Paulus itu juga diakui oleh Rasul Petrus. Bunyinya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Paulus bertemu dengan para rasul pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka menerima Rasul Paulus. Apa sangkut pautnya dengan apa hak Anda? Di dalam kekristenan, dalam Alkitab. Rasul Paulus diterima oleh para rasul dan tidak dapat diganggu gugat. Terus ya, sebalik lagi, yang dari tadi kita mintakan, bawakan ayat Al-Quran ketika suami ingin menikah lagi, harus minta izin dari istri secara konseptual. Bawakan. Anda tidak menjawab secara konseptual, tetapi tentang akhlak dari suami terhadap istrinya ketika dalam rumah tangga, malah dari hadis. Saya minta dari firman Allah yang tanpa campur tangan manusia.
Terus juga Anda juga tidak pernah menjawab mana dalil dalam Al-Quran Nabi Isa itu menikah. Anda tidak menjawab sama sekali. Mana dalilnya, mana dalilnya. Udah lebih dari 1 jam Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya. Juga tadi saya juga minta bawakan dalilnya mahar. Ketika Nabi Muhammad Anda menikahi Siti Khadijah, maharnya apa? Syaratnya bagaimana? Di dalam Al-Quran Anda. Itu firman Allah. Bawakan juga ayatnya ketika Nabi Muhammad Anda menikah. Syarat-syarat di dalam Al-Quran ketika menikahi Saudah. Bawakan ayatnya di dalam kitab Al-Quran Anda. Anda juga tidak bisa ambilkan ayat di dalam Al-Quran Anda. Anda hanya bisa nyerocos tanpa dalil, tanpa data. Yohanes 19 ayat 28 dengan jelas tadi sudah dibacakan oleh host Yusuf yang meminta kepada Pilatus, bukan Maria, artinya Anda telah berdusta. Qiyas 51 ayat 10, terkutuklah orang yang berdusta. Anda berbicara tanpa konteks ayat-ayat Alkitab. Saya menampilkan data dari ayat Alkitab. Yohanes 19 ayat 28 bahwa Yusuflah yang meminta kepada Pontius Pilatus, bukan Maria. Terus nah, bagaimana bisa memenuhi bumi kalau bukan poligami? Zaman dahulu anak-anak para raja dan semua orang itu aja sudah banyak. Kita nggak usah bilang 10 atau 3 atau 11 ya. 1 orang 3 anak saja sudah memenuhi bumi. Sudah memenuhi bumi. Kalau dari zaman dahulu tanpa harus berpoligami. Kalau di dalam kekristenan, poligami di dalam keislaman urusanmu. Emang gue pikirin lu mau poligami, mau urusanmu, mau punya istri 3, 4, 5, mau 11 EGP, emang gue pikirin. Tetapi jangan poligami yang ada di dalam iman Anda paksakan ke dalam kekristenan untuk menyetujui. Jangan, apalagi untuk melakukannya seperti dalam ranah iman Anda. Itu iman Anda. Silakan poligami, tapi jangan memaksa Kristen untuk membenarkan poligami di dalam keislaman menurut ranah Kristen. Nggak bisa. Kristen hanya bisa menghormati, itu ranahmu, silakan Anda mau poligami. Terus yang tadi berkata, lihatlah itu ada ajaran Kristen yang tentang zina, termasuk dari Amsal, bla 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 bla. Anda telah memframing, Anda telah melanggar undang-undang, Anda telah menafsirkan kitab orang lain dengan sembarangan. Bagaimana kalau Al-Quranmu saya tafsirkan dengan seenak udah saya? Bagaimana kalau perasaanmu kalau Al-Quranmu saya tafsirkan dengan seenak udel saya? Di Amsal dengan jelas mengatakan, Amsal 7 ayat 1 dengan jelas mengatakan, hai anak-anakku, berpeganglah pada perkataanku, simpanlah perintahku dalam hatimu. Ya, ditulis ya. Nah, ayat di bawahnya dengan jelas dikatakan, tunggu bentar. Dengan ini tunggu. Dengan jelas mengatakan, hai anak-anak, dengarkan, perhatikanlah perkataan mulutku, janganlah hatimu membelok ke jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Jadi perempuan itu yang suka berzina, dituliskan di ayat bawahnya, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu ke jalannya perempuan itu, karena banyak orang yang akan gugur ditewaskan. Itu dengan jelas sangat dikatakan. Jadi bukan diizinkan, hai suami, marilah suamiku sedang bertugas. Itu kan Anda telah memframing, Anda telah berdusta. Padahal ayat di bawahnya dengan jelas, jangan pergi ke jalan perempuan itu. Itu jelas sudah larangan. Sudah jelas-jelas larangan. Dan di Wahyu 22 ayat 15 sampai 16 ditulis kata, tapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, dan orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian. Jadi tukang-tukang sundal, orang-orang yang suka zina, itu tinggal di luar. Tidak boleh berzina di dalam kekristenan. Tidak seperti yang Anda fitnahkan terhadap kekristenan. Jangan suka fitnah cuma. Bagaimana kalau perasaan Anda ketika saya mengatakan di dalam Islam diajarkan untuk berzina? Bagaimana perasaanmu cuma? Anda juga pasti tidak akan suka. Hargai orang. Anda ustadz, Anda tokoh, tapi Anda tidak bisa menghargai perasaan orang. Anda mengkutak-katik mengartikan ayat Alkitab dengan seenak udelmu. Bagaimana perasaanmu sebagai seorang tokoh ketika ada orang Kristen mengatakan hal yang sama berbalik? Boleh berzina di dalam Islam. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan umat Islam? Pasti yang ada dilaporkan. Ya. Jadi penonton semua perhatikan, para penonton Kristen di sini dari tadi sudah pada minum bodrek karena congormu, ocehanmu. Karena tidak ada satu ayat pun yang diminta kamu bisa bawakan. Hanya ngoceh tanpa dalil. Mana ayat izin dari istri ketika sementara Jonathan Anda duduk diam, giliran Anda nanti akan diberi bicara. Anda seorang pengacara intelektual, Anda duduk diam.
Terima kasih Bapak Yonatan. Ada waktunya nanti Bapak Yonatan sampai puas untuk menyatakan isi hatinya. Terima kasih. Ya, Anda tidak ada bawakan ayat satupun ketika suami ingin menikah lagi harus minta izin suami harus minta izin kepada istri ketika ingin poligami di dalam ayat Al-Qur'an. Anda tidak pernah bawakan. Begitu juga tentang mahar. Ketika Anda menikahi ketika menikahi Saudah, Anda juga tidak bisa membawakan ayatnya dalam Al-Quran Nabi Isa Al-Masih mau menikah. Jangan kebanyakan nyerocos tanpa dalil ayat Al-Quran. Yang menonton itu sudah pada minum bodrek. Untuk Alif, kalau Anda masih mendengar Alif, ya, LGBT di dalam kekristenan di Roma 1 ayat 27. Ya, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam dirinya balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi jelas ya, di Roma 1 ayat 27, laki-laki dengan laki-laki itu sesat. Di dalam kekristenan LGBT itu sesat. Kalau ada yang melakukannya, apakah agamanya yang harus disalahkan? Coba para penonton, Anda ketik LGBT Muslim di Arab, Anda ketik LGBT Muslim menikah. Apakah di dalam keislaman, ranah Islam, tidak ada LGBT dari pihak Islam itu menikah? Apakah ketika ada dari pihak Islam LGBT itu lalu disalahkan agamanya? Jangan ketika ada jemaat yang melanggar lalu agamanya yang disalahkan. Alif juga bermain framing. Di dalam kekristenan itu sesat. Laki-laki dengan laki-laki. Begitu juga ketika perjanjian lama. Di kejadian 19 ayat 1-7, ketika malaikat datang kepada Lot, ya, lalu orang-orang pada mengetuk malaikat itu berwujud seperti laki-laki. Kejadian 19 ayat 5 dituliskan, mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. LGBT terjadi di Sodom dan Gomora. Kota itu dihancurkan oleh Tuhan. Jadi tidak benar LGBT itu diperbolehkan di dalam kekristenan. Ya, jadi tolong setiap ucapan hargai perasaan orang, jangan suka menafsirkan Alkitab dengan seenak udelnya. Dan tentang Maria yang tadi sudah terbantahkan dengan ayat Yusuf dari Yusuf itu yang meminta kepada Pontius Pilatus untuk menurunkan Yesus. Oke, silakan Mosa, mungkin sister silakan. Ya, saya tambahkan sedikit. Bentar Nandar, ini giliranku. Kau tenang. Ya, saya menjawab aja yang tadi Pak Suma asumsikan atau framing tentang ayat Alkitab. Tadi Pak Suma jelas mengatakan mana itu kata Bapa bahwa dia akan berubah Taurat, jangan kata Yesus, jangan kata Paulus. Oke, saya akan kasih ayatnya, Yeremia 31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Bentar saya buka Alkitab dulu ya, karena Alkitab memang ayat-ayatnya saya hafal. Yeremia 31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34, bunyinya begini. Ini kata Bapa Yahweh yang berbicara. Sesungguhnya akan datang waktunya. Ingat ya, akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan akan menuliskannya dalam hati mereka. Jelas ya? Itu sangat jelas ayatnya, tidak usah ditafsir-tafsir segala-segala, sudah sangat jelas. Nah, dan Yesus pun mengatakan hal yang sama. Perjanjian baru, apakah perjanjian baru itu? Yesus katakan dengan jelas, hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama seperti itu yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan itu juga yang dikatakan Paulus di dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 3. Bentar saya buka ayat Alkitab. 2 Korintus 3 ayat ke-3. Bentar. Bunyinya begini. Ini kata Paulus ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia.
Dan di situ sangat jelas, kasihilah sesamamu manusia. Jika engkau berpoligami, jika engkau berzinah atau berselingkuh, apakah itu engkau mengasihi istrimu? Kan tidak. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengatakan lagi dengan tegas mengulanginya, jika engkau mau apa yang orang lakukan kepadamu itu baik, perlakukanlah dulu baik kepada mereka. Jadi kalau engkau tidak ingin istrimu berselingkuh, engkau tidak mau istrimu berzina, engkau yang dulu harus melakukan hal itu. Di dalam Efesus 5, kita kembali ke mahar. Kalau misalnya Bang Suma mengatakan syarat-syarat tadi, kalau saya tangkap mahar seperangkat emas-emas itu memang ada dalam Alkitab. Dalam Kejadian 22 ayat 17, dalam Kejadian 30 ayat 20, dalam Kejadian 34 ayat 12. Itu sudah sangat jelas. Yakub dia mau mengawini istrinya, dia dengan mertuanya si Laban 7 tahun baru bisa memberikan mahar. Daud. Nah, kalau soal mahar itu ada dalam Alkitab. Tetapi itu bukan ketetapan syarat yang diberikan oleh Tuhan, itu ketetapan yang dibuat oleh manusia. Kalau misalkan syarat mahar, syarat-syarat pernikahan yang Tuhan mau dan yang berkenan di mata Tuhan, itu ada di Efesus 5 ayat 25. Apakah syarat-syarat pernikahan itu? Seorang istri dia harus menuruti mentaati suaminya sama seperti dia mentaati Kristus. Dan seorang suami harus mengasihi istrinya seperti dia mengasihi Kristus. Itu adalah mahar yang berkenan di mata Tuhan. Jadi sudah sangat jelas bahwa di dalam kekristenan perceraian dilarang, poligami dilarang. Kita tadi sudah sangat jelas Tuhan membenci perceraian. Jadi tidak usah lagi Pak Suma Anda mau mencoba muter-muter di situ biar terlihat gagah di depan dayang-dayang Anda. Ayat-ayat yang kami kasih sudah jelas. Anda hanya melakukan framing. Anda mengatakan bahwa itu Maria menikahi Yesus. Yesus mengatakan dengan jelas bahwa Simon orang Farisi itu, kenapa engkau tidak mencium aku? Sedangkan dia ini datang mencium kakiku. Apakah Yesus meminta untuk menikahi Simon waktu itu juga? Lalu Maria yang hanya mencium kaki Anda bilang menikah. Bagaimana dengan Yudas yang mencium pipi Yesus lebih mesra? Anda nggak bilang sekalian Yesus LGBT dengan Yudas. Jadi tolong nalarnya dipakai. Dan tadi saya sudah baca dari ayat pertama sudah sangat jelas. Si orang Farisi ini, Simon ini, dia yang mengundang Yesus. Lalu ketika Maria ini masuk, lalu dia mencium kaki Yesus, orang Farisi ini dia tidak memperdulikan apa yang Maria lakukan cium kaki. Cuma dia pusing, dia membiarkan Yesus membiarkan si orang pezina ini, pendosa ini. Dia yang orang Farisi yang melakukan itu aja dia nggak ada bilang Yesus menikah loh. Masa Anda yang orang Indonesia mempelajari dari Arab bukan dari Yahudi, tapi Anda mengatakan Yesus menikah, kan tak masuk akal. Kalau memang Yesus menikah, buktikan saja anaknya siapa. Siapa yang ngaku anaknya Yesus? Nanti Anda lari anaknya Yustus. Yustus salah satu murid Yesus dari 70 murid. Nanti saya kasih ayat. Kalau Yustus adalah murid Yesus, Yesus menikah umur berapa? Kok Yustus udah umur 30-an waktu Yesus mati? Itu lebih tidak masuk akal lagi Nandar. Aku udah tahu nanti Nandar mau bawa ke situ, tapi biarkanlah dia mendongeng sedikit di atas biar. Ini. Oke, itu aja dari saya, silakan. Oke, terima kasih Bapak Moza dan Bapak Amin. Gurunda, Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam Bapak Yonatan. Saya boleh izin kepada Gurunda saya? Oke, Ya, boleh Dinda. Izin Ustaz Juma, saya boleh menanggapi tidak? Boleh. Silakan. Ya, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Gurunda, terima kasih. Kak Ica, boleh nggak layar saya diperbesar? Soalnya saya menampilkan semua data yang dipertanyakan ya. Baik, Boleh? Boleh Bapak. Boleh Bang. Luar biasa, terima kasih. Haleluya, terpujilah Allah ya. Oke, saya akan menunjukkan data. Saya mau balikkan kamera terlebih dahulu. Kameranya gimana nih? Balik kamera. Nah ya, sebentar saya tunjukkan data nih. Teman-teman baiklah ya, tadi ada pertanyaan dari Pak Amin. Kalau di mana ayatnya bahwa Yesus kawin? Ada ayatnya Pak Amin. Tenang ya Pak Amin ya. Kita lihat di dalam Quran surat Ar-Rod ayat 38, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Di dalam Islam ada 5 rasul ulul azmi, ada Noah, Abraham, Moshe, Yehoshua, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa atau Nabi Yesus termasuk dari salah seorang rasul yang digambarkan berpoligami, saudara, bukan hanya menikah. Nah, lalu ada nggak ayat pendukung yang lain? Bukan hanya Quran surat Ar-Rod ayat ke-38, teman-teman bisa lihat juga di dalam Quran surat Al-Imran ya. Quran surat Al-Imran ayat 36, saya bacakan. Ketika melahirkannya, dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia istri melahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya namanya Maryam.
atau Miriam alaiha shalom, serta memohon perlindunganmu untuknya. Jadi neneknya Yesus itu memohon perlindungan untuk siapa teman-teman? Untuk Bunda Maria. Untuk siapa lagi? Serta memohon perlindunganmu untuknya dan untuk anak cucunya dari setan yang terkutuk. Implementasi dari doa neneknya Yesus ini adalah salah seorang nabi yang ketika melahirkan tidak menjerit karena implementasi dari doa neneknya. Nah, ternyata dari nubuatan neneknya ini karena perkataan orang-orang soleh terdahulu itu diijabah oleh Allah. Ternyata Maryam alaiha salam itu memiliki cucu. Nah, kita lihat di dalam kekristenan ada nggak cucu dari dari ini? Ada ternyata teman-teman ya. Di sini disebutkan Yesus Kristus ya, ini dari family tree ya atau pohon keluarga. Yesus itu ternyata berpoligami. Dia menikahi Maria Magdalena dan Kana. Nah, cucu dari neneknya Yesus ternyata ada 3 orang, saudara. Yang pertama ini Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena. Anak yang pertamanya adalah Joseph, son of Christus. Lalu yang kedua anaknya itu adalah Justus. Lalu yang ketiga itu adalah Tamar. Jadi ada 3 anak dari Yesus. Yang pertama adalah Joseph, yang kedua adalah Justus, lalu yang ketiga adalah Tamar. Dalil dari mana teman-teman? Ini dalil bukan dari orang Islam. Ini aja bule ya. Ini bule namanya Cecilia Hogu. Ya. Dari mana Cecilia Hogu ini mengutip? Di sini ada dalilnya sebenarnya. Di sini nih. Nah ini, South Matthew bla bla bla, ini silakan di screenshot. Ini bukan asumsi dari saya pribadi. Oke, lalu saya lanjutkan saudara-saudari yang terkasih. Nah, di dalam Lukas 7 ayat ke-38 saya bacakan ya. Saya bacakan di dalam versi MLT ya. Dan seraya berdiri di sisinya kedua kakinya sambil menangis ke belakangnya, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air dan mata. Dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan menciumi kedua kakinya serta mengurapi dengan minyak wangi itu. Saudari yang terkasih, baik di dalam perspektif Yahudi maupun di dalam perspektif Islam, tidak boleh. Nih saya terdengar suara Ibu Mega, biasanya di TV-TV ada, di TikTok ada viral itu. Tidak boleh seorang Yahudi dewasa Yahudi dewasa kecuali pertama istrinya, yang kedua adalah saudara kandungnya. Nah, ternyata di sini Maria Magdalena menciumi Yesus, saudara-saudari yang terkasih. Saya tidak mau berasumsi juga, ada sebuah buku yang bagus. Buku yang ada di hadapan saya dulu banyak ya di online shop, teman-teman. Ini bukunya. Ya, lagi-lagi buku ini adalah bukan ditulis oleh seorang teolog dari Kristen. Buku ini judulnya adalah Pernikahan Yesus. Ya, yang ditulis oleh Maggie Whitehouse. Maggie Whitehouse ini adalah seorang teolog yang ahli Yunani, ya. Tidak ahli terjemahan, tapi ahli Yunani. Ini data kekristenan, bukan data dari Islam. Oke, kita lihat nih, tapi objektif ya. Kita lihat saudara, kita lihat di sini di halaman ke-9. Perhatikan baik-baik saudara-saudari yang terkasih. Berbagai cabang Yudaism memiliki penafsiran sendiri-sendiri, baik terhadap Torah maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati adalah masalah kawin. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Torah, saudara-saudari yang terkasih, menyatakan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah, menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh, saudara. Lebih buruk lagi, dia tidak akan dianggap sungguh diterima oleh orang Yahudi sebagai rabi, ya, oleh orang-orang Yahudi lainnya. Ini halaman 9, buku judulnya ini. Nah, pertanyaannya, apakah ini siapa yang berisik ya? Kak Ica, mohon di-mute dulu kalau boleh. Nggak bisa di-mute ya? Nggak bisa mute, sorry. Di dalam buku itu konsensus orang Yahudi tentang perkawinan itu disepakati. Ya. Ternyata Yesus di dalam hidup dan kehidupannya oleh orang Yahudi dipanggil rabi, saudara. Diterima sebagai rabi. Sedangkan syarat untuk menjadi seorang rabi adalah menikah. Makanya ada usia di mana di dalam Biblos, di dalam kekristenan itu dikatakan the losing years, tahun-tahun yang hilang. Kenapa orang, mohon maaf ya, kenapa kisah Yesus dari usia 12 tahun sampai 30 tahun tidak dicatat? Karena satu fase yang harus dilalui oleh fase pernikahan. Ada masanya, ya, masa terakhir sebelum menjadi rabi itu ada yang namanya Rabbi Talmidim. Kalau di dalam kuliah kita itu bimbingan skripsi gitu ya, itu syaratnya harus kawin. Nanti saya akan buktikan. Nah,
Di buku yang tadi saya baca, kalau Yesus tidak kawin tidak akan diterima, bahkan tidak akan disebut rabi. Pertanyaannya, apakah Yesus diterima sebagai rabi? Kita lihat ya. Kita lihat Markus 12 ayat 32. Perhatikan saudara, lalu ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Saduki mengatakan kepada Yesus apa saudara? Rabi saudara. Apa guru. Nah, saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya. Di dalam bahasa Ibraninya, apakah betul Yesus dikatakan sebagai rabi? Saya bacakan ya. Ini adalah Injil Markus pasal 12 ayat 32. Ya, Amar elau hashofer, lalu berkatalah orang-orang ahli Taurat itu, Yapeh. Yapeh itu betul atau cantik atau perfect gitu ya. Yapeh rabi. Betul sekali, ini tulisannya ya, res, ada patah, kemudian ada hirik ya, rabbi. Betul sekali rabbi. Ternyata orang-orang ahli Taurat menyebut Yesus adalah rabbi, sedangkan syarat mutlak seorang disebut rabbi adalah kawin. Saya bacakan secara lengkap. Amar elau hashofer yafeh rabbi. Emet, benar tuh. Ini emet ya. Benar. Amarta, apa yang kau kan? She'ehad hu wa in od milbado. Betul sekali guru bahwa dia itu esa, tidak ada yang lain kecuali dia, wahai Yesus. Dan ternyata memang betul yang dikatakan oleh Guru Juma ya, ajaran yang benar itu adalah ajaran yang menyembah Allah yang esa atau Allah Subhanahu wa taala yang esa. Tuh, lalu bagaimana menurut orang-orang Yahudi sendiri saudara? Kita lihat nih. Ini adalah sebuah website milik orang Jewish Center Surabaya ORG ya. Jewish Center Surabaya ORG. Jadi ini website milik orang Yahudi. Jadi orang Yahudi Surabaya ya, seperti Palen dulu orang Yahudi ya, Yahudi Surabaya. Oke, nah ini judulnya menarik. Apakah rabi perlu menikah? Langsung saja saudara, karena saya tidak mau seperti mereka panjang lebar. Nah, nih kita sekarang di sini. Sekarang kita lihat saudara, guru sekolah. Ya, ini ada alasan hukum bahwa seorang lelaki yang belum menikah tidak boleh menjadi guru sekolah. Di dalam keyahudian, untuk menjadi guru sekolah harus kawin saudara. Kalau tidak, ia akan dikucilkan atau yikhud, atau dalam situasi kompromi lain, para ibu yang datang untuk mengatakan anak mereka. Nah, lalu yang kedua adalah imam besar saudara, atau imam agung. Dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Kita lihat apakah Yesus imam yang benar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Ternyata syarat syarat menjadi seorang rabi yang agung itu saudara, kawin. Dan buah dari perkawinan Yesus dengan Maria Magdalena, dengan Lydia, ini dengan Maria Magdalena ya, punya 3 anak. Dan sekali lagi, website-website yang menyatakan Yesus punya anak, atau literasi dan referensi yang mengatakan Yesus kawinan poligami, itu bukan dari Islam, tetapi dari Kristen. Jadi datanya internal mereka sendiri ya, sangat jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Yonatan untuk penjelasan. Ya. Cuma kedengaran banget, Pak. Ustaz, Suara saya kedengaran baik nggak? Guru Juma silakan. Halo, halo. Sangat baik, Guru Juma. Cek. Sangat Suara baik, saya Guru kedengaran? Juma. Kedengaran, Bang. Kedengaran Cek. banget. Terdengar suara saya? Terdengar, Bang. Sangat kedengaran. Oke, baik. Ya, Jadi terdengar. Saudara Amin Wijaya ya, dari tadi saya katakan bahwa terkait dengan di dalam Islam, Anda nggak mau tahu katanya. Saya nggak mau tahu tentang Nabi Muhammad. Ya itu Nabi Muhammadmu itu, tapi minta dalil. Jadi di Islam itu kamu boleh poligami dengan syarat apa? Adil. Tapi kamu tidak akan bisa berlaku adil. Itu dalam Al-Quran dijelaskan. Dalam surah An-Nisa ayat 129, kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil, tapi syaratnya harus adil. Ini artinya apa? Ini artinya suatu perintah yang dibuka kemudian ditutup. Kamu boleh poligami dengan syarat adil, tapi kamu tidak bisa adil, kamu tidak bakalan bisa adil. Itu artinya apa? Artinya bahwasanya dibuka tapi ditutup. Artinya monogami, bukan poligami. Ini harus dipahami oleh teman-teman. Tapi kemudian ketika ada oknum yang berpoligami dengan syarat-syarat yang tadi, maka itu tidak dilarang. Makanya satu-satunya agama yang memerintahkan cukup satu istri, saya katakan sekali lagi, cuma Islam. Boleh poligami, tapi harus adil. Tapi adil itu nggak bisa, berarti sama aja nggak bisa. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian saudara Amin Wijaya tadi mengatakan saya salah tafsir, saya salah ini, salah itu. Bung, saya katakan kepada saudara Amin Wijaya ya,
kalaupun ada di dalam kitab saudara itu larangan poligami misalnya, meskipun tak ada, larangan menjadi gay, larangan menjadi lesbi, larangan menikah dengan binatang dan seterusnya, meskipun itu ada dalilnya di dalam kitab saudara. Satu, gereja-gereja membolehkan nikah sejenis. Itu. Kedua, dengarkan baik-baik. Ini di dalam kitab saudara. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Perintahnya memang jangan kamu berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Dia Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Jadi saudara jangan khawatir kalau di dalam ajaran saudara itu berbuat dosa apapun, saudara tidak usah khawatir. Kenapa? Ada Yesus sebagai hilasmos. Hilasmos itu dalam bahasa Yunani artinya adalah penebus, pendamai yang menghapuskan. Jadi inti dari kitab saudara, jangan berdosa, jangan berzina, jangan poligami, jangan poliandri, jangan melacur, jangan mencuri, jangan. Tapi kalaupun kalian lakukan, jangan khawatir, sebab ada Yesus sebagai apa? Pendamai. Gak perlu khawatir kalian, itu dalil, Bung. Jadi kalau hari ini saudara mengatakan nggak boleh, di Kristen itu nggak boleh, jangan khawatir kata kitab Anda. Karena kalau Anda melakukan dosa-dosa tersebut, ada Yesus sebagai pendamai. 1 Yohanes 2 nomor 2. Jadi mulai sekarang tidak usah munafik, lakukan apa aja yang Anda inginkan. Toh ada Yesus sebagai pendamai, dan itu dikatakan di dalam kitab saudara. Jadi nggak usah khawatir, saudara Amin Wijaya. Jangan munafik. Oh, saya nggak boleh poligami, saya nggak boleh berzina, saya nggak boleh ini. Kenapa nggak boleh rupanya? Berdosa. Tapi sudah pernah baca dalilnya 1 Yohanes 2 nggak? 1 Yohanes 2 nomor 2 nggak? Bahwa sekalipun kamu berdosa, jangan kamu takut, sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Baik dosa apa, dosa apa dikatakan dalam kitab saudara, baik dosa kita maupun dosa dunia. Jadi kalau hari ini kita melihat orang Kristen, pendetanya, pastornya, apalagi pendeta-pendeta di gereja itu kedapatan ini dan itu, jangan khawatir, ada Yesus sebagai pendamai. Itu Pak Amin Wijaya, sadarilah itu ya, bahwa memang ya jangan. Tadi di awal saudara mengatakan Yesus itu datang menggenapi. Jadi kalau sudah menggenapi, maka yang tadinya babi haram menjadi halal. Ini konsep dari mana, Pak? Yang dikatakan menggenapi itu menyempurnakan. Menyempurnakan itu melengkapi. Babi haram kok ketika digenapi jadi halal. Piye to, Mas? Itu yang ngajarin sopo? Yesus itu datang menggenapi hukum Taurat, artinya datang menegaskan, menekankan, menyempurnakan, bukan menghilangkan. Tapi itu wajar. Kalian kan bukan pengikut Yesus. Kalian itu pentuhan. Kalian itu pentuhan Yesus. Ingat Bung, di kalangan Bani Israel akan muncul serigala yang nyamar Bani Israel. Ingat itu ya. Yesus mengatakan waspadalah terhadap serigala-serigala yang menyamar domba. Berarti ada non-Yahudi yang akan menyamar-nyamar sebagai Yahudi. Apakah Islam nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Apakah Hindu nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Apakah Buddha nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Yang nyamar seperti Yahudi adalah Kristen. Mengambil kitabnya Yahudi, kemudian menganggapnya itu sudah dibatalkan dengan menjadikan Yesus sebagai tameng. Itulah kalian. Jadi kalau hari ini Pak Amin Wijaya lagi pingin makan daging manusia, makan aja Pak, nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir Pak, karena ada Yesus sebagai pendamai. Dan itu di dalam 1 Yohanes 2 nomor 2 nomor 1 nomor 2 dan seterusnya. Satu perikop Anda baca sekalipun, itu legalitas terhadap Kristen melakukan perbuatan apapun. Maka wajar Pak kalau seorang pendeta menikahkan manusia dengan anjing. Ada itu Pak di video. Kalau pendeta dengan jemaatnya semua pada telanjang ibadah di gereja, wajar. Wajar kalau seorang pendeta menikahkan laki dengan laki, wajar Pak. Karena di dalam kitab Anda ada legitimasi melakukan apapun itu, karena ada Yesus sebagai pendamai. Selamat datang kepada kewarasan, mudah-mudahan Anda bisa sehat. Demikian, lanjut. Oke, terima kasih Bang Juma. Mau ditambahi Bang Yonatan? Tadi Bang Yonatan sudah kan ya? Oke, sekarang kita kembali ke Bapak Amin Wijaya dan Bapak Mozart ya. Boleh disampaikan ke Bapak Amin atau Bapak Mozart duluan? Silakan. Itu saya mau minta siapa si Nanda tadi yang di surat Ali Imran berapa itu? Yang doa ibunya Yesus. Ali Imran berapa? Ayat 36. Al Imran ayat ke-36. Yes, Al Imran ayat ibunya Yesus, 36. Sebentar ya, sebentar. Tadi saya kira ayat 38.
Oke, dia mengatakan bahwa ini adalah doa ibunya Maryam bla 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 untuk anak cucunya, padahal di surat Al-Imran ayat 36 dijelaskan, maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-lakinya tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Ini dijelaskan adalah doa istri Imran. Doanya untuk Maryam. Untuk Maryam. Makanya kalau dibawa tentang Yesus menikah, Yesus mempunyai keturunan, dijelaskan, tolong mintakan ayatnya di dalam Al-Quran, bahwa ada keturunan daripada keturunan Maryam. Siapakah nama cucu-cucunya Maryam yang ada di dalam Al-Quran? Ayatnya tolong ditampilkan ke saya. Ayatnya. Siapakah nama anak-anaknya Nabi Isa? Siapakah nama istrinya Nabi Isa? Anda harus bisa membuktikan ayat yang Anda bawakan. Di sini tertulis, sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku memohon perlindungan untuknya kepada anak-anak keturunannya. Jadi tolong bawakan, Anda perkuat ayat yang Anda bawa sendiri. Ini bumerang untuk Anda. Bawakan ayatnya, siapakah nama istri daripada Nabi Isa di dalam Al-Quran. Jangan mengambil dari Alkitab. Siapakah nama cucu-cucunya daripada Maryam. Anda cari sekarang, gitu. Saya kasih waktu, ini masih ada waktu. Anda cari di dalam ayat Al-Quran, cucu-cucunya Maryam, keturunannya daripada Nabi Isa. Siapa anaknya, siapa cucunya Nabi Isa. Matang-matang dulu. Anda perkuat ayat tersebut, bumerang bagi Anda. Terus, nah, dia membawakan seorang perempuan yang meminyakinya, lalu dia sangkut pautkan itu dengan pernikahan di Kana. Anda seorang pengacara, seorang intelektual, ya. Anda harus bisa membaca konteksnya. Jangan mencomot satu ayat disambungkan dengan Kana. Di dalam ayat Lukas tersebut, seorang perempuan yang terkenal yang sebagai berdosa, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Yesus ada di rumah orang Farisi. Bukan pernikahan Yesus. Datanglah ia membawa buil-buil pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambut. Kemudian ia menciumi kakinya dan minyaknya dengan minyak wangi tersebut. Dan dijawab nih, jika ia ini nabi, tentulah ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Perempuan itu adalah seorang berdosa. Logikanya di mana? Otaknya di mana dipakai kalau dikatakan jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah orang yang perempuan yang menjamahnya itu, seorang yang berdosa yang sedang meminyaki. Apakah ketika ada dalam pernikahan ada orang berkata begitu? Kan jagat sembung bawa golok. Apakah ada orang menikah? Dituliskan di sini, ketika perempuan yang berdosa itu tahu Yesus ada di rumah orang Farisi. Masa orang yang sedang menikah, ada Yesus pengantin pria ada di rumah orang Farisi, lalu wanitanya tidak tahu, pengantin priaku kemana ya? Oh, ada di sana, aku ke sana. Jaga sembung bawa golok. Sudah jelas-jelas dikatakan begitu. Perempuan itu mendengar Yesus ada di rumah orang Farisi, dia datang membawa kuil-kuil untuk meminyaki kakinya. Perempuan berdosa itu, maka orang-orang di sana berkata, kalau ia nabi, ia pasti tahu siapakah perempuan ini. Lalu Yesus mengingat mereka, engkau melihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Artinya Yesus telah, tahu gak apa? Bertamu. Masa seorang pengantin pria ada bertamu lalu terjadi pernikahan? Ini kan konteksnya berbeda dengan konsep pernikahan di Kana, jaga sembung. Ketika aku datang ke rumahmu, engkau melihat aku masuk ke rumahmu, maka engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Murid-muridnya mana ini kok nggak membasuh kakiku kok nggak dibasuh. Tapi perempuan ini tiba-tiba datang ketika mendengar Yesus ada di rumah orang Farisi. Sambungannya di mana dengan pernikahan, jaga sembung. Dan tentang Maria di Yohanes 11 ayat 1 sampai 4, ada seorang yang sakit, Lazarus. Ada yang bernama Maria, adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Adakah seorang pengantin wanita memanggil suaminya dengan, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit, sampai terpisah?
sampai mengirim kabar, Tuhan dia yang engkau kasihi sakit. Dijelaskan Maria ialah perempuan yang meminyaki kaki Tuhan, bukan Maria adalah istri Yesus. Ini kan jaka sembung si Nandar. Lalu di Yohanes 12 ayat 3 dan 8, maka Maria mengambil setengah kati minyak nawastu murni yang mahal harganya, lalu ia meminyaki kaki Yesus. Ya, Yohanes 12 ayat 3 sampai 8. Di situ Yudas melihat, mengapa tidak kau jual saja itu minyak wangi? Mengapa engkau harus habiskan di sini, tidak menjual dan bagikan kepada orang miskin? Kok bisa berani Yudas? Kalau itu pernikahan, Yudas menegur. Kalau memang itu pernikahan, kenapa Yudas bisa berkata, kenapa tidak dibagikan saja ke orang miskin lalu menjual? Lalu Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Pada saat Maria sedang meminyaki kaki Yesus, mengurapi dengan minyak dan sebagaimana, itu Yesus mengatakan mengingat hari penguburanku. Halo, jelas gak suara saya? Sister, jawab semua nih gambar ini. Jelas ya? Jelas. Jadi bukan tentang pernikahan, sister. Ya, tolong nanti Yohanes 12 ayat 3 sampai 8 dengan jelas, untuk biarkanlah dia melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku, bukan pernikahanku. Jaka sembung lagi. Nah, tentang pernikahan di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai 9. Pada perkawinan di Kana, di situ dikatakan ya, mereka kehabisan anggur. Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saat ku belum tiga? Adakah pengantin pria sedang duduk-duduk, sedang tidak ngapa-ngapain, lalu ibunya datang, pasti sedang melayani tamu dan sebagaimana? Yes, come on. Masakah ada pengantin pria disibukkan? Sebelum pernikahan Kana itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah dahulu, nanti aku akan menyusul. Adakah seorang pengantin pria tidak standby di tempat pernikahannya? Kan ini jaga sambung. Malah murid-muridnya yang datang di pernikahan Kana. Pernikahan Kana dengan yang minyak yang diurapinya itu jauh banget peristiwanya. Pada saat Yesus bertamu di tempatnya orang Farisi dengan pernikahan Kana, ketika Yesus dan murid-muridnya diundang. Yohanes 2 ayat 1 dan 9. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Itu jelas dikatakan. Hello, jaga sembung bawa golo. Dorus, selamat datang di kebenaran. Anda mau framing Alkitab, Alkitab mampu menjawabnya. Dan juga tentang rabi itu harus menikah, yang bukan dibawa dari Alkitab tetapi dari asumsi beberapa orang. Beberapa teks. Menjadi satu pertanyaan menarik. Apakah Yesus itu rabi menurut orang Yahudi pada saat itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Bawakan ayatnya di mana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi memanggil Yesus itu rabi. Tidak ada. Yang ada adalah murid-muridnya. Jadi Yesus tidak pernah dianggap rabi oleh ahli Taurat dan Farisi. Tetapi Yesus dianggap apa? Matius 9 ayat 2 sampai 3. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Yesus bukan dianggap rabi oleh ahli Taurat dan Farisi, tetapi seorang penghujat Allah. Matius 26 ayat 64 sampai 66. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah Allah di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Yesus baik ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan imam besar orang Yahudi pada saat itu tidak pernah mengatakan Yesus itu rabi, tetapi mengatakan sebagai penghujat Allah. Untuk semua, ini room diskusi, tanya jawab, pakai data. Yang saya katakan, tidak mengurusi imanmu, tidak mengurusi poligami ranahmu, karena Anda mau memaksakan, mencoba untuk bisa dimengerti di dalam kekristenan, bisa diterima di dalam kekristenan. No, kekristenan tidak pernah menerima. Kekristenan hanya bisa menghormati, itu ranah imanmu. Tetapi ketika di dalam diskusi, wajib harus pakai data. Di dalam diskusi tidak boleh memaksakan. Iman ranah Anda harus dipaksakan ke dalam kekristenan. Itu tidak boleh. Selalu dikatakan akhlak, itu akhlak. Yang saya tanyakan, bawakan ayatnya di dalam Al-Quran Anda. Ketika suami ingin berpoligami, harus izin istri. Dari tadi Anda mengatakan tidak secara jelas. Cuma akhlak suami kepada istri.
Tapi bukan ketika ingin menikah, ingin berpoligami. Anda tidak bawakan satu ayat pun dari tadi. Ambil itu berapa kan? Please lah, mama. Adil dalam poligami. Dia bilang di dalam keislaman adil harus dalam berpoligami. Emang gua pikirin itu ranah imanmu. Gua nggak pernah nanya tentang adil dalam berpoligami. Gue tidak pernah nanya. GP, jangan kegeeran Suma dan jangan asal ketika menjawab. Penonton semuanya host, apakah saya ada menyinggung tentang keadilan dalam berpoligami? Tidak ada. Tidak ada. Yang saya tanyakan adalah mana ayatnya ketika suami ingin kawin lagi poligami harus meminta izin istri. Itu pun dari perkataanmu harus izin istri. Dari perkataanmu lah saya minta ayatnya di dalam Al-Quran. Anda bisa berkata-kata tetapi tidak menampilkan ayat. You open TV. Ayatnya Anda tidak banyak tampilkan, tapi Anda meminta kekristenan untuk menampilkan Anda, menampilkan banyak ayat untuk Anda. Jangan jadi munafik. Lakukan ketika diminta ayatnya keluarkan, termasuk Nabi Isa Al-Masih itu menikah. Nandar itu sudah dijawab sama Alif tadi. Saya meminta ayat Nabi Isa Al-Masih itu menikah di dalam Al-Quran. Dan juga tadi ingat Nandar, ya Anda harus bisa perkuat ayat tersebut. Keturunan Maryam itu siapa saja? Siapa istrinya Nabi Isa Al-Masih? Siapa anaknya Nabi Isa Al-Masih, cucunya Maryam? Siapakah cucunya Nabi Isa Al-Masih? Siapakah cicitnya daripada Maryam? Kau tampilkan untuk perkuat ayat tersebut. Ingat, Al-Quran tidak boleh ada satu pun pertentangan di dalamnya, Nandar. Kau harus membela Al-Quranmu. Tentang LGBT semua, larangan LGBT, ya kan? Banyak gereja buktinya menikahkan. Tidak semua gereja, hanya segelintir kecil gereja yang menikahkan. Tetapi itu bukan ajaran. Tunggu bentar ya bro. Saya lagi live bentar. Itu bukan ajaran. Sudah dijelaskan tadi. Bantahan-bantahan tidak boleh laki-laki dengan laki-laki. Sama seperti Islam tadi saya mengatakan tidak boleh ada LGBT di dalam Islam. Tetapi Anda cek di Google, Anda cek di YouTube, LGBT di Arab, LGBT Muslim menikah, imam gay di Australia. Banyak, tetapi ketika ada LGBT Muslim menikah, ada imam gay di Australia, ada LGBT di Arab, apakah harus disalahkan tentang Islamnya, tentang Al-Quranmu semua? Apakah Al-Quranmu harus disalahkan, imanmu harus disalahkan, Islammu harus disalahkan? Kalau memakai paradigmamu, ya kan, yang tetap menyalahkan iman kekristenan, Alkitab kekristenan yang Anda bawa, berarti Anda juga harus bisa menyalahkan hal ini. Tapi saya tidak melakukan seperti Anda. Saya berbeda dengan Anda. Saya menghargai perasaan orang, saya menghargai perasaan manusia, saya menghargai perbedaan agama. Tidak seperti Anda. Islam tidak mengajarkan LGBT. Tetapi kalau ada oknum-oknum dalam Islam yang melakukan LGBT, itu mereka telah melanggar ajaran daripada Islam, ajaran daripada Quran. Di sini kita edukasi penonton, siapakah karakter yang jauh lebih baik. Kalau kesalahan daripada umat tidak diserempetkan kepada ajaran agamanya. Karena ajaran agama, dua agama, Islam dengan Kristen, melarang LGBT. Ajaran Yesus, jangan berzina, banyak. Matius 5 ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Matius 19 ayat 18, jangan membunuh, jangan berzina. Markus 10 ayat 19, jangan mencuri, jangan berzina. Lukas 18 ayat 20, jangan berzina. Roma, jangan berzina. Dan tadi dia mengatakan, tadi saya di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Cuma ini hanya mengambil satu ayat. Kebanyakan Suma perhatikan semuanya. Ketika Anda berdiskusi dengan Suma, dia hanya mengambil satu ayat, memotong ayat-ayat. Saya bacakan ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang antara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Untuk seluruh dunia, bukan untuk kekristenan saja, seluruh dunia semua. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Kalau Anda tidak menuruti perintahnya, Anda pendusta. Dikatakan dilarang berzina, tapi Anda berzina, dikatakan Anda pendusta. Dalamnya tidak ada kebenaran. Dan barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Anda melanggar perintahnya, Anda seorang pendusta juga.
Ya, jadi ini ayat bukan untuk kekristenan, untuk pendamai, tetapi untuk segala dosa kita semua, dosa seluruh dunia. Silakan, Sister si Mozart, saya ada tamu bentar ya. Oke, baik. Boleh dilanjut, Abang Mozart? Iya, Untuk jadi tanggapan. saat ini detik ini pun saya akan menunjukkan dongeng-dongeng yang selalu Nandar bawah tentang Yesus menikah. Pertama, sebelum ke Nandar karena sedikit panjang, saya ke Bang Suma dulu. Bang Suma tadi mengambil ayat Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa Yesus adalah pendamai, ya. Tetapi Bapak jangan mengambil satu dua ayat Alkitab untuk menyimpulkan satu kitab. Tadi Bapak mengatakan bahwa dalam Yohanes itu jadi semua orang Kristen bebas berbuat dosa. Sudah ada pendamai, kita bebas melakukan dosa saja. Oh Pak, baca Pak Alkitab. Baca keseluruhan Alkitab. Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yesus mengatakan, jika engkau adalah domba-dombaku, engkau harus mengikuti aku, karena domba-dombaku mendengar suaraku. Wahyu 3 ayat 14, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Untuk itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kasihilah sesamamu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan berbuat jahat, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengawini istri sesamamu atau istri menantumu. Lalu kalau Bapak hanya mengambil satu ayat, lalu ayat-ayat itu mau dikemanakan? Yang dimaksud Yohanes, Yesus adalah pendamai kita, adalah Yesus yang menebus manusia dari dosa. Yesus adalah perantaraan untuk menebus manusia sebagai dosa. Seperti dalam perjanjian lama, 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menyatakan diri melalui perantaraan firman-Nya. Itu sudah sangat jelas Pak Suma. Jadi jangan ambil satu ayat untuk menyimpulkan satu Alkitab. Padahal banyak-banyak ayat Alkitab. Yesus mengatakan dengan tegas bahwa jangan berbuat dosa. Kasihilah sesamamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan membalas untuk mereka yang menganiaya kamu. Balaslah mereka yang berusaha berbuat dosa kepada kamu. Tidak. Yesus mengatakan dengan sangat jelas. Oke? Jadi pendamai yang Yesus maksud itu sudah sangat jelas di Yohanes 8 ayat 24. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi pendamai yang Yesus maksud itu adalah harus percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat, Sang Mesias, firman Allah yang maha tinggi. Itu sudah sangat jelas. Dan kembali ke Nandar, saya bahas satu-satu tentang Rabi. Benar seperti yang Nandar katakan bahwa Rabi yang melayani Yom Kippur harus menikah. Itu betul. Harus menikah yang melayani Yom Kippur. Tetapi semua Rabi tidak melayani Yom Kippur. Di dalam Yahudi ada dikenal sebagai Rabi Ben Asai. Rabi Ben Asai adalah julukan bagi rabi-rabi yang tidak menikah. Dalilnya Talmud Yevanov ayat 63b. Itu ayatnya jelas Nanda. Tidak semua rabi menikah karena apa? Mereka merujuk dalam Yeremia 16 ayat 2. Nabi Yeremia pun tidak menikah. Jadi ada rabi yang mengikuti gaya hidupnya Nabi Yeremia. Mau lebih jelas saya baca ayatnya. Yeremia bentar. Yeremia 16 ayat 2 bentar. Mana Yeremia? Nah ini. Yeremia 16 ayat 2. Bunyi firman Tuhan begini. Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Nabi Yeremia tidak menikah. Jadi ada rabi-rabi yang mengikuti Nabi Yeremia. Mereka dinamakan Rabi Ben Asai. Itu ada di Talmud Yebamot 63b. Dan kalau Nandar gak usah jauh-jauh, tahun 2019 kemarin ada juga seorang Rabia, namanya Rabia Atmawiyah ya kalau tidak salah. Dia kan tidak menikah juga. Lalu mana alasan Anda mengatakan semua Rabi harus menikah? Rabi yang mengurus Yom Kippur memang harus Rabi yang menikah, tetapi tidak semua Rabi menikah. Itu untuk Rabi. Dan yang kedua, saya mulai dari lucu sekali. Anda mengambil blogspot pohon keluarga. Blog itu juga bisa saya buat sendiri. Saya memakai profil orang Arab, lalu saya menulis contoh baginda Nabi Muhammad mempunyai istri 27. Lalu Anda mengambil itu sebagai dalil, kan lucu. Dan lebih lucunya Nanda, di situ ditulis Yustus berumur 37 tahun, dia mengutip Matius yang Yesus mengutus 70 muridnya. Yesus aja mati umur 33 tahun. Bagaimana mungkin Yesus masih hidup 32 tahun, anaknya sudah berumur 37 tahun, Nandar. Akalmu ada di mana, Nandar? Jangan mendongeng, tapi lucunya dayang-dayang Anda di bawah ini nalarnya nggak nyampe. Masa mereka bisa berpikir Yesus berumur 32 tahun, anaknya Yustus sudah berumur 37 tahun, kan aneh. Dan yang soal kita Barnabas, hello.
Lucu Nanda. Di Barnabas kamu kan cuma kutip buku, kamu belum baca ayatnya ya. Di dalam kitab Barnabas tidak ada nama Yesus atau Yesua, tetapi pemanggilan dalam Yesus di kitab Barnabas ditulis Hasrat Isa. Sejak kapan orang Ibrani panggil Yesus Isa? Dan di kitab Barnabas, saya kasih satu pasal saja ya, pasal 19 ayat 2 kau baca. Di situ Yesus tidak memegang gelar Al-Masih, bertentangan dengan kitab Anda. Jadi kalau Anda mengambil kitab Barnabas untuk membuktikan kitab untuk Yesus menikah, Anda harus menerima konsekuensi seluruh ayat Alkitab tentang Isa di dalam Al-Quran Anda runtuh, hancur. Nanda, itu kamu dapat percaya, tampilkan saja kitab Barnabas pasal 19 ayat 2. Dan keseluruhan nama Yesus dalam kitab Barnabas ditulis begini, Hasrat Isa. Sejak kapan orang Yahudi memanggil Yesus Hasrat Isa? Kayak Nur Muhammad aja. Kan dan kitab itu ditulis dalam bahasa Itali. Nandar. Cobalah begini, kalau berdiskusi bawa data yang valid, jangan mendongeng. Kan sudah saya katakan berulang kali Nandar, jangan mendongeng di sini. Lucu dan sangat lucu. Kalau kamu mau bahas kitab Barnabas, oke, saya tampilkan ayat satu-satu, karena dalam kitab Barnabas juga ada mengatakan bahwa nabi dari Arab adalah nabi palsu. Dan di dalam kitab Barnabas, contohnya pasal ke-6 dengan jelas saja, pasal ke-6 kau baca kelahiran Yesus tuh di kitab Barnabas ditulis pada pasal ke-6. Di situ Yesus lahir di kandang domba kota Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma seperti yang Quran Anda tulis. Jadi Anda hanya ambil satu ayat kitab Barnabas untuk menikah, tetapi meruntuhkan banyak ayat di dalam Al-Quran Anda. Jadi stop mendongeng di sini, itu aja dari saya. Silakan Kak Hos. Oke, terima kasih. Bagaimana Dor, Bapak selamat Amin? datang di kebenaran. Ya, Dor, selamat datang di kebenaran Alkitab. Lanjut, Sister. Oke, baik. Apakah sampai di sini sudah pada mengerti atau ingin menambahkan? Boleh Bapak Yonatan. Suaranya dulu, di mute. kita rapi dulu dong. Enggak, Pak. Masa sudah? Bukan, saya harus bertanya. Saya Guru Cuma saya dulu atau Guru Da? Ya silakan deh, silakan. Oh ternyata mereka panjang kali. Saya balik sholat asar masih mereka juga rupanya. Lanjut. Iya. Oke, Pak. Iya. Guru Da mau duluan? Silakan deh, silakan. Halo? Silakan. Siap, Guru Da, terima kasih ya. Nih aku kasih. Siap, Guru Da, terima kasih. Saya mau balik kamera dulu ya, teman. Sebentar, salah tadi. Oke. Jadi saya tidak Kak Ica yang cantik, mohon boleh dibesarkan. Oke, baik. Tuh. Wah, ini sinyal saya apa sinyalnya ngomong nih? Waduh. Oke, terima kasih Kak Ica ya. Sama-sama. Saya punya ini teman-teman, punya literasi. Ya, terima kasih Kak Ica atas sebuah buku yang lagi-lagi dikarang bukan oleh orang Islam. Jadi objektivitasnya sangat objektif ya. Sangat kredibel. Ulasan Injil Maria Magdalena. Banyak ayat yang mendukung bahwa Yesus Kristus memang punya istri cantik, saudara, yang bernama Maria Magdalena. Dalam Injil Maria Magdalena ayat 1-6, Petrus berkata kepada Maria, "Kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita-wanita yang lain, saudara. Beritahukanlah kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu, sesuatu yang belum kami dengar sebelumnya." Petrus dapat merasakan kekuatan Maria. Ia dapat merasakan kekuatan setiap kata yang terucap olehnya. Ia pun sadar betul ya bahwa kekuatan ini kata sang guru terhadapnya. Pertemuan antara cinta seorang murid dan seorang guru melahirkan energi yang sungguh sangat dahsyat. Jadi ada sosok yang istimewa di sini, yaitu sosok Maria Magdalena. Tadi Anda berbicara tentang Justus, saudara Mojad Alveru. Saya punya Alkitab berbagai bahasa. Bahasa Yunani saya punya, bahasa Ibrani saya punya, bahasa Arab saya punya. Ya, kita lihat nih, rujukan dari ayat yang Mojad bilang Lukas 10 ayat 1. Ternyata Lukas 10 ayat ke-1 teman-teman itu banyak tambahannya. Bukan hanya di dalam terjemahan. Jadi penambahan di dalam gospel itu penambahan dalam original teks juga. Ini ya. Ini bukunya, kitabnya. Teman-teman lihat ya, The Greek Lukas 10 ayat 1. Ya, coba Lukas 10 ayat 1 ada tanda kurung, saudara. Ini bukan tanda kurung biasa. Ini tanda kurung yang dijebloskan ke dalam original. Kalau terjemahan ada tanda kurung wajar, saudara, itu sebagai tafsiran. Tetapi kalau ada ya original teks ditambahi tanda kurung, siapa, saudara? Ini ya,
Nah, ini yang bukunya tuh ditambahi kan. Nah, kita lihat di dalam Kodeks Vatikanus dalam online, sama nggak dengan buku gang? Biar lebih efisien kita lihat online saja. Sebentar ya guys. Oke. Kita lihat the online Greek Bible. Saya bacakan ya. Meta de tauta anedeisen ho kurios etoros evodomen konta duo. Tuh. Ada tambahan di dalam original teks. Jadi yang diutus oleh Yesus di dalam Lukas 10 ayat ke-1 itu ada perbedaan pendapat. Di dalam original teks, di dalam terjemahan itu 70. Jadi rujukan Mojad aja itu ayat yang ditambahi. Padahal Wahyu 22 ayat ke-18 bahwa Alkitab itu enggak. Tapi pada prakteknya saudara-saudari yang terkasih ada penambahan. Ya. Kai avestilen hautos ana duo. Nah, ada di sini, ya kan? Oke lah, kita pada urgensinya bukan membahas tentang autentisitas kitab suci, kita akan bahas lagi terkait pernikahan Yesus, saudara. Ya, pernikahan Yesus itu, saudara. Ini pakar Ibrani ya. Kalau saya bukan pakar Ibrani, teman-teman. Ada di teman Kristen ini, saudara Kristen ini pakar Ibrani, sekolahnya saja di Israel. Siapa dia? Ibu Rita Wahyu. Ya, Ibu Rita Wahyu mengampu, saya sangat hormat kepada beliau ya, cantik juga dan berkudung. Sarapan pagi Biblika, ya. Ternyata ada 13 tahun Yesus menghilang. Mohon maaf, dari 12 tahun sampai 30 tahun ada yang disebut dengan the lost year of Jesus, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Ini pakar Ibrani dari Kristen loh ya, lebih pakar daripada saya. Saya pakar Ibrani Ibu Rita Wahyu. Di Ibu Rita Wahyu menjelaskan kenapa Yesus itu menghilang, saudara, dari usia 12 sampai 30 tahun. Anda cari sampai botak kepala kita, kalau cari kisah dan bagaimana hidup Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun tidak ada. Yesus menikah, saudara. Oke, ya. Nah, ini ya. Kurang dekat layar saya. Nah, ini ya. Tahapan-tahapan pendidikan Yahudi. Kenapa Yesus menghilang, saudara? Karena Yesus belajar. Yesus itu belajar dan dia dididik untuk menjadi rabi Yahudi. Di sini ada terpampang dengan jelas tahapan-tahapan pendidikan Yahudi atau Hinuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mikra, Misnah, Misfot, Talmud. Ya, dalam level madrasah pada usia 20 tahun pada zaman Tuhan Yesus ada Bait Midrash yang dikenal dengan Beit Hillel, House of Hillel. Secara tradisi bekerjasama dengan Beit Shammai. Ya, nah. Lihat, perhatikan saudara-saudara. Dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Makanya kenapa Yesus itu menghilang dari usia 12 sampai 30 tahun. Karena dia harus tunduk dan patuh terhadap ajaran Yahudi, terhadap tradisi Yahudi, yaitu sekolah. Apakah hanya sekolah, saudara? Kita lihat. Ya, kita lihat ini menurut Ibu Rita Wahyu ya. Bandingkan dengan Firke Abot, Ferek Hames, Firko Abot pasal ke-5, ya, Misfar Shrim Fehat. 21 nomor 21. Kita lihat nih tahapan-tahapan di dalam Yahudi. Ya, ada Lamikra pada umur 10 belajar Misnah atau Lamisnah. Pada 13 tahun pada perintah Lamispot. Ya, kalau di dalam Islam itu mukalaf, orang yang dikenakan hukum, ya, atau usia balig. Pada usia 15 tahun mempelajari Talmud, ya. Kemudian La Talmud pada usia 18 kanopi pengansia 18 itu ada yang namanya kawin. Makanya saya tidak menampilkan asumsi. Pernyataan Ibu Rita Wahyu ini didukung oleh data yang secara jelas, secara gamblang saya perlihatkan kepada saudara. Pernikahan Yesus. Apakah di dalam buku ini sesuai dengan penjabaran Ibu Rita Wahyu bahwa di masa 18 tahun Yesus harus kawin? Sesuai. Kita lihat lagi. Ya, saya bacakan lagi nih saudara. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsiran sendiri-sendiri baik terhadap Torah maupun terhadap Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati saudara-saudari yang terkasih oleh semua teks dan ajaran Yahudi, saudara, adalah masalah kawin. Saya juga pengen kawin lagi kalau ada jodoh ya saudara. Nah, perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi Torah menyatakan dengan jelas saudara bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak kawin. Dan 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari belum menikah menjelang umur 18 tahun. Nah, pertanyaannya sama nggak dengan pemaparan Ibu Rita Wahyu? Sama persis. Lalu dikatakan apa? Lebih Suaranya dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru. Pertanyaan Pak Adi, ya, ternyata orang Farisi itu tidak seperti yang Pak Amin sampaikan. Sebentar Pak, sebentar Kaica. Di dalam ajaran Injil, ya di dalam tiang apa yang tertulis. Halo. Udah jelas. Halo, gimana sekarang?
Kak Ica? Iya, udah bisa. Tadi tadi agak sedikit. Sudah jelas, saya ulangi ya. Ya, ulangin lagi, Bang. Yang mana? Oke, saya ulangi lagi ya. Kak Ica, terima kasih atas atensinya luar biasa, perhatiannya. Saya ulangi lagi ya. Dari ini sudah tadi putus-putus nggak yang ini? Dari awal aja, ya. dari situ aja sebentar berbagai cabang. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsiran yang berbeda. Oke, dari berbagai cabang Yudaisme itu memiliki penafsiran yang berbeda-beda, saudara. Masalah hukum, masalah Talmud dan lain sebagainya. Tetapi dalam masalah kawin itu mereka ada konsensus, kesepakatan. Makanya di sini disebutkan seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Pak Amin tadi mengatakan tidak ada orang Yahudi yang menyebut Yesus rabi, hanya para murid. Ini juga salah. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Pertanyaannya, apakah Yesus diterima sebagai rabi oleh orang Yahudi? Kita buka Koreksi, di dalam bahasa Ibrani. Saya mengatakan ahli Taurat, Farisi, dan imam. Koreksi, saya tidak mengatakan Yahudi. Ahli Taurat, Farisi, dan imam besar. Oke, ini ahli Farisi ya. Sekarang, ya baik Pak Amin atas atas interupsinya. Nah, kita lihat nih saudara. Di dalam Markus 12 ayat ke-32. Di sini sangat jelas dikatakan amar ahli Taurat loh. Makanya kalau kita lihat di dalam Markus, coba kita lihat ya, mana tadi? Nih. Nah, coba teman, ini lihat nih. Dor, Pak Amin kena tembak sama Injilnya sendiri. Markus 13 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia esa. Ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki menyebut Yesus guru. Wah, ini terjemahan evangelis. Ada nggak original teks? Kita lihat nih. Benar nggak Yesus dibilang rabi? Ada ini. Teman-teman, ini screenshot, screen recorder. Ya, perlihatkan kepada Bambang Nursena atau Ibu Rita Wahyu. Benar nggak pemaparan saya? Di sini dikatakan Kak Ica, Amar Elau Hasofer, ya. Berkatalah orang-orang yang ahli Taurat itu, Yahweh. Yahweh itu dalam bahasa Ibrani sebenarnya cantik ya. Kalau untuk perempuan ganteng gitu ya. Yahweh, kalau untuk perempuan Yahweh. Yahweh apa di sini? Nah, benar itu ternyata ini maskulin. Yahweh rabi. Betul luar biasa kalau kita exactly rabi itu. Di sini tertulis apa? Res patah, bet ada hirik ya. Hirik itu dalam Islam kasroh. Rabai, beturu, rabi. Emet benar, amarta apa yang kau katakan, seehadhu wein od milbado, benar sekali guru bahwa dia itu adalah esa wein dan tidak ada yang lain od milbado. Ada di sini teman-teman Kristen dapat pengajaran bahwa Yesus dan orang-orang Yahudi itu menyepakati bahwa Yesus itu adalah rabi, dan yang kedua adalah Yesus mengajarkan ketauhidan, bukan mengajarkan Tritunggal. Tidak mengajarkan oneness, tetapi orang-orang Yahudi dan Yesus mengajarkan bahwa tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala dalam bahasa Ibrani El-Kedusim El-Lion, Tuhan yang Maha Suci lagi yang Maha Tinggi. Itu tadi datanya. Belum selesai evangelis. Belum. Tadi aja panjang lebar saudara-saudara yang terkasih. Ya. Kemudian apa lagi nih? Tadi guru sudah. Nah, oke ya, jadi gini, prinsipnya teman-teman yang aku kasihi, jadi saya sangat hormat kepada Pak Amin yang tidak menghujat luar biasa, ya, dan kepada Alvaru mohon belajar kepada Pak Amin. Alvaru kadang suka mancing-mancing gitu ya. Nah, di sini Yesus mengajarkan keesaan Allah, saudara. Kita lihat di ayat ke-29-nya ya. Markus 12 ayat ke-29, jawab Yesus, yang terutama ialah dengarkan hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah, Tuhan itu esa. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Payomer Yehoshua Hamashiach, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah, Bani Israel, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Kayaknya sudah deh, Ustaz atau Guru Najma, mohon maaf ya kepanjangan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Terima kasih Kak Ica atas atensinya. Silakan Guru. Oke, saya naik dulu. Oke, terima kasih. Ya. Kak Ica, saya naik dulu Kak Ica. Jangan mereka terus lah. Enggak bisa Bapak Billy. Sorry Bang Billy, sorry Bang Billy, kamu belajar jadi Kristen yang baik. Sorry maaf. Di sini ini penyampaian dari Bang Juma sama Bang Jonathan dulu. Nah, nanti kita ada gilirannya gitu. Jadi Oke. Mantap. Lanjut semua. Iya. Oke. Ya. Jadi gini, saya cuman menyikapi terkait 1 Yohanes 2.
Jadi sudah dibuktikan ya, Anda mengimani Yesus itu 100% manusia. Sebagai 100% manusia, pantas tidak Yesus itu menikah? Pantas. Kecilin nak, kecilin. Jadi pantas kalau Yesus itu menikah. Jangan dilarang, karena dia juga manusia 100%. Keinginan-keinginan bapakmu. Terbukti apa yang diimani oleh orang Kristen adalah keinginan dari buah ajaran Paulus, sang pendiri agama Kristen, yang telah menjadi bapak bagi para pengikutnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Akulah yang menjadi bapakmu. Lalu kemudian dikatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, ya, dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Paulus terbukti membunuh pengikut setia Yesus yang tidak pernah menuhankan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3, Galatia 1 nomor 13, 1 Korintus 15 nomor 9. Dia mengatakan seperti itu. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi di tempat lain dia mengatakan, akulah yang harus kau puji. Dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Ini tanda-tanda munafik. Demikian. Baik, terima kasih Bang Zuma. Silakan Edis atau Bu Uti untuk menanggapi. Baik ya. Jadi saya lihat apa yang disampaikan oleh Bu Uti ini poinnya sudah masuk ya. Bahwa Yesus itu pernah mengatakan bahwa akan datang Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu dengan membawa-bawa nama Yesus gitu loh. Jadi apa yang diyakini oleh Zulkifli ini itu memang nggak laku kalau tidak membawa-bawa nama besar Yesus ya. Makanya kalau ada orang ngomongnya persis seperti yang diomongin Yesus, barang siapa melihat aku maka ia telah melihat Bapa dan sejenisnya ya. Barang siapa tidak membenci ibunya bahkan saudaranya, dia tidak layak mengikut aku. Itu semua perkataan-perkataan Yesus. Dan Yesus sudah pesankan, akan datang orang-orang yang membawa-bawa namaku, Mesias-Mesias palsu. Ya ini sangat bahaya ini teman-teman ya. Cuman ini tidak ditangkap oleh IQ-nya Zulkifli yang memang masih di bawah standar ya. Ini dalam sekali loh, perkataan ini sangat dalam ya. Kalau ada manusia ngomong begini, hei, kalau kamu, oh sebentar, Buti lanjut Buti. Buti langsung, ayo. Buti. Ya, tetap. Halo, lanjut Pak Edis. Saya ada tamu. Edisnya nggak tahu kenapa itu. Oh ya udah, apalagi tadi apa katanya? Dipanggil sama malaikat Israel kali. Ya, lanjut. jadi sekarang ya udah saya lanjutin ya. Jadi Paulus, Pak Juma, kasih tahu ya Pak Juma. Kesimpulannya satu, Rasul Paulus tidak memegahkan dirinya. Bahkan dia mengaku dengan segala kerendahan hati, dia mengaku bahwa dulu memang dia orang berdosa, dia tidak layak ya, karena kalaupun dulu secara lahiriah dia merasa bahwa dia mempunyai segala kepujian karena dia adalah seorang Yahudi asli, ya kan? Dia Yahudi asli, lalu dia melakukan seluruh syariat gitu istilahnya ya. Syariat hukum Taurat itu dengan sempurna, tetapi dia tidak memegahkan diri, ya. Mau kemana? Sini dulu sebentar. Ya, dia tidak memegahkan diri sama sekali ya. Bahkan tadi yang ayat yang dicomot-comot oleh Pak Juma jelas mengatakan turutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Kristus itu artinya ya memang Tuhan. Ya, Tuhan kalian sendiri kan ngotot. Ya, Kristus itu artinya Tuhan ya Tuhan. Tetapi Tuhan Allah, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Tinggi, ya kan, Tuhan di atas segala Tuhan artinya Tuhan, mengikuti teladan Tuhan. Ya, jadi Rasul Paulus mengikuti, dia penyampai apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus jelas memberikan hidup yang kekal. Rasul Petrus yang kepala dari Rasul Paulus mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam diri siapapun juga. Selain daripada nama Yesus itu yang di bawah kolong langit ini kita boleh diselamatkan. Nama Yesus, Rasul-Rasul mengatakan Yesus itu pemberi hidup yang kekal. Yesus sendiri mengkonfirmasikan dia pemberi hidup yang kekal. Jadi selesai. Ya, silakan Abang Zuma, Bunda silakan. Iya. Jadi gini, berbicara mengenai nabi palsu. Nabi palsu itu datang dari tengah-tengah Bani Israel. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya jelas, diterangkan oleh Yesus sendiri dalam Matius 24, nomor 23, nomor 24. Pada waktu itu jika ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW itu mengaku bertemu dengan Yesus? Sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW itu membawa-bawa nama Yesus? Kalianlah ini yang selalu bawa-bawa Yesus. Paulus itulah yang selalu membawa-bawa nama Yesus. Dia ke Damsyik, rebah di padang gurun, bertemu dengan Mesias. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Di dalam bilik penjara, dia mengatakan dirinya bertemu dengan Yesus, bikin surat di dalam. Jadi jelas sekali nabi palsu itu adalah yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Nah, apesnya kalian ketika Yesus mengatakan waspadalah, celakalah, terkutuklah, kalian memenuhi itu semua.
Yohanes 7 nomor 49, terkutuklah orang banyak ini karena mereka tidak mengenal Taurat. Kalian terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Kalian terkutuk. Kalian yang dikutuk oleh Yesus. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam ajarannya Yesus bahwasanya mereka nabi-nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Ya, 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Sekarang banyak bangkit antikristus. Itulah tandanya. Lalu kemudian memang mereka berasal di antara kita. Jangan kau tuduh umat lain. Karena antikristus yaitu Dajjal itu berasal di antara kita menurut pengarang kitab saudara. Oke? Nah, jadi kalau Anda menyadari bahwasanya kalian itu hanya umat terjemah, original teksnya jelas dikatakan genomai, memites katos kago Kristus. Jadilah teladan. Jadilah engkau sebagai teladanku. Orang-orang yang meneladani aku. Sebagaimana kago Kristus, saya juga Kristus. Tapi terjemahan ditambah-tambah, sebagaimana aku meneladani Kristus. Padahal original teksnya, sebagaimana aku ini juga Kristus. Kago Kristus, aku juga Kristus, kata Paulus. Apa pembuktiannya? 1, kalian menyembah Yesus atas perintah siapa? Paulus. Kalian membatalkan hukum Taurat atas perintah siapa? Paulus. Jadi kalian itu mentaati Paulus. Berarti kalau mentaati adalah menuhankan, berarti kalian menuhankan Paulus. Telan itu pil pahit. Demikian. Dinda Alwan dan monitor. Gantian kita ibadah. Oke. Ustaz Alwan. Aduh, 1, 2, 3. Aduh, sorry ya tadi saya sibuk ini. Dinda Alwan, monitor. Halo. Belum selesai kali abang. Oke. Belum. Oke, lanjut. Halo. Udah saya lanjut ya. Jadi gini Pak Juma. Halo. Uti, Bapak Edis nih yang jawab. Iya, biar saya tadi saya keputus ya. Tadi saya keputus tadi sebentar ya. Biar. Halo? Aduh. Ya gimana? Dulu. Coba. Mana yang mau duluan Ibu? Apa Edis? Saya, karena itu kan bicara. Oke lah, lanjut. Oke. Oke, Edis sabar dulu, Edis tahan ya. Oke, silakan Bu Ti. Edis Sports. Ya, tadi Pak Juma mengatakan ya, justru ya ayat Alkitab itu diputar balik sama dia ya. Yang jelas dikatakan di dalam Matius 24 itu ya Mesias palsu itu ya Nabi Anda lah gitu kan. Karena apa? Ada Mesias di situ ya, mengajarkan Injil yang lain. Isa Al-Masih itu kan Isa Mesias ya kan. Mesias anak Allah ya. Allah menyebut nama Isa Al-Masih itu adalah Al-Masih itu kan artinya Mesias, Bro, anak Allah. Anak Allah yang dari mana kata Alkitab? Jelas dikatakan yang kalau kalian mendengar Mesias itu ada di gurun katanya. Ya, Mesias yang ada di gurun kan di tempat Anda. Lalu Mesias yang ada di bilik katanya, mana saya baca nih ya. Ya, jangan dengar kata Yesus ya. Jadi kamu putar balik ayat orang jelas-jelas ya. Camkanlah aku mengatakan terlebih dahulu kepadamu, mana dia ya. Ya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat, mana dia ya. Nah, ini dia ya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di gurun. Nah, ini Mesias yang di gurun ya, anak Allah yang Isa Al-Masih itu kan ada di gurun yang katanya ngajarin bahwa dia nyembah Allah gitu kan. Janganlah kamu pergi ke situ atau lihat ia ada di dalam bilik. Nah, itu kan yang ada di dalam bilik, yang punya bilik kotak 4 itu siapa? Itu kalian kok. Kelak itu diarahkan kepada kalian gitu loh. Justru ya Yesus jelas mengatakan Lukas 16 ayat 26 itu jelas banget. Yang dipuji-puji itu ya nabi palsu gitu loh. Jangan diarahkan kepada Rasul Paulus, nggak ada hubungannya. Ya, lalu iblislah yang menjadi bapamu karena apa? Karena kamu nggak percaya. Kan Yesus tadi mengatakan di dalam Yohanes 8 ya bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, ini yang nggak percaya Yesus itu adalah firman-Nya Bapa, keluar dari Bapa, itu konteksnya kan. Lah, itu adalah bapaknya adalah iblis. Justru Rasul Yohanes mengajarkan bahwa Yesus itu berasal dari Bapa. Di dalam Galatia 2 dia katakan Yesus itu setara dengan Bapa. Lah, bedanya di mana? Ya, artinya adalah kamu kan cuma nyelewengin ayat orang gitu loh ya Pak Juma. Ya, ayat orang kamu seleweng-selewengkan. Ya, dan antikristus di situ memang ada 2 kan kategori yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Berasal dari dalam diri sendiri dan berasal dari luar diri sendiri. Kamu baca itu ya di dalam ya, saya bukakan ya. Yang ada dari luar, dan dari luar itu yang mengajarkan Injil yang lain. Injil yang lain yang mana? Yang mengatakan bahwa Yesus katanya cuma nabi katanya gitu kan. Padahal Yesus di dalam Yohanes 10 ayat berapa tuh? Ayat 28 kan? Dan aku memberikan hidup yang kekal kata Yesus. Keselamatan tidak ada di luar dia. Dan Yesus mengatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Yesus memberi kehidupan, dan Rasul Paulus mengajarkannya ya. Jadi Pak Juma cuma seleweng-seleweng ya, tepu-tepu ya. Silakan Pak, ini lanjutkan. Saya sudah selesai beneran. Sekarang saya sudah ya, bye-bye. Matius 24 nomor 26. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di padang gurun. Sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan Mesias? Kapan itu tertulis di mana Rasulullah bertemu dengan Yesus di padang gurun?
Siapa yang pernah mengajarkan bertemu dengan Mesias di padang gurun? Bukankah itu Paulus? Oke, jadi Paulus di dalam Kisah Pewarta 9 nomor 6, ketika dia berjalan di padang gurun, dia bertemu dengan Mesias. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Mesias, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi yang bertemu dengan Mesias di padang gurun itu siapa? Paulus, Bapak kalian, Tuhan kalian. Jadi tidak ada Rasulullah mengajarkan hadis riwayat ini. Rasulullah berjalan ke Madinah dan di dalam perjalanan padang gurun dia bertemu dengan Mesias. Nenek ulu kiper. Mana ada yang kayak begitu? Yang ada bertemu Mesias itu Paulus. Lalu dikatakan lagi dia ada di dalam bilik Bu Uti dan oten-oten yang tidak menggunakan akal sehat. Ka'bah itu rumah, Ka'bah itu Baitullah atau rumah Allah. Detail dalam bahasa Ibrani. Jelas sekali di dalamnya tidak diartikan sebagai bilik. Siapa yang mengartikan Ka'bah itu bilik? Tidak ada. Ka'bah itu rumah. Di dalam rumah itu ada bilik. Bilik itu kamar. Kamar itu ruangan kecil, ruangan gelap. Di mana Rasulullah Muhammad SAW pernah berada di kamar, di bilik? Di bilik mana Rasulullah itu? Tidak pernah. Yang ada di bilik penjara itu Paulus. Yang berada di dalam sel-sel penjara, bilik-bilik kecil, kamar-kamar kecil itu adalah Paulus. Di dalam bilik penjara, di dalam sel-sel penjara, Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Maka muncul surat-suratnya. Filipi, Korintus, apalagi itu Efesus, apalagi Kiliki, apalagi Galatia, itu semua dibuat Paulus di dalam bilik. Termasuk surat Roma, itu dibuatnya di dalam bilik rahasia alias penjara. Bilik penjara itu adalah bilik yang dirahasiakan. Nah, semua orang boleh masuk kecuali tahanan. Makanya dikatakan bilik penjara. Itulah tempat Paulus bikin surat. Jadi nabi palsu yang ada di gurun bertemu Mesias adalah Tuhanmu, Paulus. Kenapa saya katakan Paulus itu adalah Tuhanmu? Karena Edis mengatakan ketika kita taat kepada seseorang, maka ketaatan kita itu diukur mentuhankan. Nah, kamu mentuhankan Paulus berarti Tuhanmu memang Paulus. Apalagi Paulus mengaku kago Kristus, saya juga adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Belajar lagi kalian supaya waras. Silakan. Terima kasih Bang Zuma. Sekarang Edis, Buti udah ya? Ya, Lanjut, Edis, ya. Pak Edis, lanjutkan Pak Edis. Libas, habiskan. Oke. Sabar, Edis. Iya, jadi ini udah melebar kemana-mana ya. Silakan asumsinya buat 3 menit, silakan Edis. Sudah melebar Edis. Ini membahas tentang Paulus. Yang kita bahas ini Paulus dengan baginda Rasulullah SAW. Jangan kau anggap itu melebar. Jangan kau anggap kau melebar karena kau tidak akan bahas Paulus. Paham kau? Bahas Paulus kau ya. Udah kejang-kejang. Bahas Paulus. Ini sudah lebih sejam. Ini sudah lebih sejam. Kamu sudah sedikit sudah mulai kejang-kejang. Silakan. Udah mulai Edis, coba kamu masuklah ke substansi. Edis jangan melebar, Edis jangan melebar. Apakah sekarang Abu Adit sudah ingin membantu Zulkifli? Bukan. Silakan 3 menit ditunggu. Kenapa pikiran saya ngomong itu selalu dihalang-halangi gitu loh? Dinda Alwan sudah monitor. Dinda Alwan. Apakah kalau saya ngomong itu akan sangat berbahaya? Dinda Alwan. Bukan. Kau kalau kau ngomong kau cuma nipu-nipu. Orang bahas Paulus dan baginda Rasulullah. Lihat teman-teman ya. Ketika saya hendak berbicara, kalau monitor, luruskan orang ini biar bisa waras. Kalau dia masih bisa diwaraskan. Kasihan. Karena akan berbahaya kalau saya ngomong itu berbahaya. Edis takut. Lanjut Dis, gitu loh. Lanjut Dis. Silakan asumsinya selama 3 menit. Udah bisa bicara belum? Udah bisa bicara belum? Baik. Untuk para penyembah Muhammad seperti Zulkifli dan kawan-kawan, saya cuma mau bilang begini ya. Muhammad itu di dalam hidup kalian itu statusnya itu seperti apa sih? Coba, saya tanya dulu sama kalian. Status Muhammad di dalam hidup kalian itu seperti apa? Bisa nggak kalian mentaati Allah tanpa mentaati Muhammad? Coba, bisa nggak kalian taat sama Allah, nggak taat sama Muhammad? Ya, bahkan yang harus kalian lebih cintai dari apapun, ya, dari bapakmu, dari ibumu, dari semua yang kau miliki itu, bahkan lebih daripada dirimu sendiri siapa? Muhammad, Jul. Kau nggak tahu betapa pentingnya posisi Muhammad itu di dalam hidupmu, Jul. Ya, tadi jaringan saya tadi putus ya, pulsa saya habis ya. Jul, saya tantang kamu, cari di dalam Quranmu, kamu harus lebih mencintai Allah lebih dari apapun. Cari di dalam Quranmu. Saya iris kuping saya kalau kamu bisa temukan itu. Saya iris kuping saya, ya. Tapi saya bisa tunjukkan sama kamu bahwa kamu harus lebih mencintai Muhammad lebih dari apapun. Bahkan lebih dari bapakmu, lebih dari ibumu, lebih dari dirimu sendiri, lebih dari kamu sendiri, ya. Jul, nyawamu itu harus kamu korbankan, Jul, untuk Muhammad, Jul. Disinilah yang saya bilang, Jul, kau itu tidak ubahnya hanyalah penyembah manusia. Kau bikin manusia itu sudah lebih dari segala-galanya. Tapi kau nggak sadar
Masalahnya otakmu yang nggak kau pakai, gitu loh. Kamu ngomong terus Paulus begini-begini. Ya disuruh meneladani Paulus sebagaimana Paulus meneladani Kristus. Kalau contoh meneladani Paulus titik di situ, itu menyesatkan. Sama seperti ngomong gini, jangan minum yang asin. Yang asinnya kau buang, jangan minum, matilah. Akibat kau berguru sama orang buta huruf, jadinya kayak begini. Ya, meneladani Paulus sebagaimana Paulus meneladani Kristus. Jadi dicontoh loh, contoh Paulus itu meneladani Yesus. Berarti saya juga harus meneladani Yesus seperti Paulus juga meneladani Yesus. Dikasih contoh, gitu loh. Kau nggak nangkap-nangkap. Nah, kau bikin Muhammad itu duduk di kursinya Tuhanmu. Karena apa? Karena kau mentaati Muhammad itu sudah sama saja kau mentaati Allah. Saya jadi pusing bedain yang mana yang Muhammad, yang mana yang Allah. Karena kau taati Muhammad sama dengan kau taati Allah, Jul. Tapi kau nggak percaya Muhammad sama Allah satu. Makanya saya bilang otakmu udah konslet. Ya, waktu udah habis, Dis. Silakan Ustaz Zinawan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang Edis itu harus hati-hati bicara potong-potong ya. Soalnya malam ini kalau misalnya dia berani betul-betul dipotong, saya bawakan surat ini, apa yang dia mau bilang ini? Gak usah potong-potong, Edis, burungmu aja dulu potong ya. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum." Ini kau minta dalil ya. Di mana Allah harus dicintai di atas segalanya kan? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal afad iktaraftumuhuma dan seterusnya. Langsung Allah katakan dalam Al-Quran, "Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih." Kalau bapakmu, anak-anak, saudara-saudaramu, istri kamu, keluarga serta harta kau itu lebih kamu cintai dari Allah. Allah dulu, Peyang. Allah di atas segalanya. Kemudian mengikuti situ wa ma'iyah, baru Rasulullah. Ini dalilnya ini surat At-Taubah. Apa mau kamu potong sekarang ini ya? Potong aja dulu burungmu itu ya. Surat At-Taubah ayat 24 itu, baca baik-baik itu. Makanya ketika ada orang datang kepada Nabi SAW mau sujud, Nabi larang. Kalau sekiranya ada manusia boleh sembah manusia, saya akan suruh istri itu sembah suaminya. Nggak ada ajaran sembah-sembah manusia itu di Islam itu. Nggak ada. Mana ada kita mau sembah orang yang punya kemaluan. Ngapain sembah orang yang punya kemaluan? Nggak boleh. Nah sekarang kita ke Paulus. Kamu itu memang dari tadi nggak ada bahas Paulus. Wajar kalau guru saya, abang saya itu malas ngobrol sama kamu. Malas karena kita bahas dua arah. Dia bilang dua arah yang ada framing takut-takut. Diladenin, nggak ada keluar Paulus satu kata pun. Coba, ngapain coba ini? Ini namanya dialog satu arah. Nah sekarang saya bahas Paulus. Tadi saya sudah bahas Rasulullah. Paulus. Ini Paulus ini mau bersaing dengan Allah memang, dengan Yesus ya. Lihat, kata di dalam Korintus dikatakan roh Allah itu ada di tengah kita. Paulus tidak mau kalah. Paulus mengatakan roh Paulus ada di tengah kita. Coba. Roh Paulus ada di tengah kita. 1 Korintus 5 nomor 3. Kurang hebat apa Paulus itu? Dia mengkudeta ajaran Yesus. Mengkudeta ajaran Yesus itu Paulus. Jadi kurang hebat apa? Rohnya ada di tengah kita itu Edis. Paulus itu rohnya ada itu. Ya. Jadi coba nanti kalau diskusi lagi singgung Paulusmu itu, masa kau enggak singgung? Dari tadi Rasulullah terus kami bela, kau enggak ada singgung Paulus. Baik, terima kasih Ustadz Awan. Edis gimana? Mau ditepati janjinya sesuai dengan laki-lakinya? Baik. Kupingnya untuk itu, silakan. Perhatikan. Dipotong kupingnya selama 3 menit. Saya tantang kalian semua rapat. Tunjukin sama saya ayat di dalam Al-Quran bahwa kamu harus lebih mencintai Allah lebih daripada dirimu sendiri. At-Taubah ayat 28. Gak ada di situ Alwan. Ini waktu saya nih kamu ngomong Alwan. Tanda udah mulai panik. Ini belum saya timer. Udah mulai panik. Timernya itu. Udah mulai panik ini. Potong burungnya. Ya, jadi saya cuma mau bilang gini ya. Jangan pernah berani-berani kalian mengajari saya Al-Quran. Jangan berani-berani. Ya, saya ini sudah 10 tahun baca Quranmu itu. Nggak ada satupun koma titik yang nggak saya baca. Bahkan saya pastikan saya lebih tahu Quran daripada kamu Alwan, daripada kalian semua. Saya pastikan itu. Ya, saya pastikan. Kalian nggak lebih ngerti apa-apa daripada saya tentang Al-Quran, kecuali lomba-lomba baca huruf Arab sama ngapal-ngapal. Itu kalau kalian itu lebih ngerti. Kalian ahlinya ngapal-ngapal itu kalian ahlinya. Kalau memahami, tanya sama saya. Ya. Jadi begini, saya tantang kalian Alwan, ya, Zulkifli dan kawan-kawan, tunjukkan satu ayat di dalam Quran kalau kalian harus lebih mencintai Allah lebih dari diri kalian sendiri. Ya. Ya, saya tantang kalian. Tapi saya bisa tunjukkan sama kamu bagaimana Muhammad itu harus lebih kamu cintai lebih dari dirimu sendiri. Ya. Al-Kisah ada Umar bin Khattab. Ya.
Dia bilang sama Muhammad, siapa yang kamu cintai? Aku lebih mencintaimu ya Rasulullah daripada ini. Tapi aku lebih mencintai diriku sendiri daripada Muhammad. Marah sama Umar bin Khattab. Tidak bisa, tidak beriman kalau kamu tidak lebih mencintai saya bahkan lebih dari dirimu sendiri. Saya tunjukkan sama kamu Alwan jelas, nggak pakai tafsir. Ya, tunjukin sama saya ayat dalam Quran, kamu harus lebih mencintai Allah lebih dari dirimu sendiri. Lebih dari dirimu sendiri loh. Itu yang saya bilang sama kamu. Kalau mencintai bapak, mencintai ibu, mencintai ini jelas. Ya, jelas. Ya, masih biasa itu, masih biasa. Saya tanya sama kamu Alwan, apa kamu lebih mencintai bapakmu lebih dari dirimu sendiri? Pasti kamu lebih mencintai dirimu sendiri. Apa kalau bapakmu kamu nyuruh ceraikan istrimu, buang anak-anakmu, apa kamu laksanakan? Potong leher saya kalau kamu laksanakan. Tidak akan kamu laksanakan. Apa? Karena kamu lebih mencintai dirimu daripada bapakmu. Tapi kamu harus lebih mencintai seorang manusia Muhammad lebih daripada dirimu sendiri. Ya, bahkan kalau ada yang berani nyawa kamu harus mau mati demi dia. Dan banyak orang seperti itu. Jangan coba-cobain, wah langsung kesurupan, kerasukan. Ya, bahkan mau mati dia demi ini. Inilah yang saya bilang Alwan, sadar kamu Alwan, sadar Dajuma, sadar. Kamu sudah memperlakukan Muhammad itu seorang manusia sudah seperti apa? Nggak ada orang Kristen memperlakukan Paulus seperti itu loh, nggak ada. Mana ada orang taat sama Paulus itu sama dengan mentaati? Nggak ada. Tapi kamu mentaati seorang manusia belaka, sudah kamu samakan dengan mentaati Tuhan. Oke, waktu habis. Edis, Edis sudah waktu habis ini, Mas, kok nggak ada yang dua arah ya? Iya, itu dia. Makanya kalau memang tidak bisa menghadirkan itu, ya udah. Panik. Iya, waktu saya. Potong kuping itu yang nggak ditepati itu panik gitu. Dua arah. Waktu saya nggak apa-apa. Oke, silakan Setalon. Oke. Ya, jadi jangan pernah memang mengharapkan orang-orang penyembah manusia itu mau menepati janjinya ya. Ya, jadi ketika kita katakan dalam surat At-Taubah ayat 24 itu jelas dikatakan ahabba ilaikum minallah, yang lebih kalian cintai daripada Allah. Kurang keras apa? Kurang tegas apa itu? Kalau orang tidak, dia takut kehilangan kupingnya, ya. Makanya saya katakan ngobrol sama Edis ini beleng-beleng ya. Kita susah karena tidak jelas. Kita ngobrol dua arah, dia bahas Muhammad dari tadi. Benar sekali kata gurunda saya ini. Jadi ilmunya tidak nambah, ya. Jadi sudahlah, kalau tidak mau potong kuping, minimal itu burung yang dipotong ya, biar jantan dikit. Nah, sekarang kalau katanya Yesus tentang hukum Taurat saja, hukum Taurat, ya. Jelas-jelas Yesus mengajari untuk tidak ada satu iot. Nah, ini kemarin Morehku ajar saya ini, More yang pegang timer ya. Iot, satu kata kecil, huruf kecil itu saja nggak boleh dibuang, iota. Tapi apa kata Paulus? Hukum Taurat bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang-orang durhaka. Nggak beleng-beleng juga Paulus ini. Apa kurang beleng-beleng juga? Yesus ajar untuk patuh, jangan buang hukum Taurat. Dia katakan hukum Taurat bukanlah bagi orang-orang yang benar. Hukum Taurat bagi orang fasik dan berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh dan pembunuh ibu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia mengabaikan hukum Taurat, ya. Kemudian sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Allah. Ajaran siapa tuh? Ajaran Fulus. Kalau bahasa Arabnya bulus, orang menyebutnya akal bulus. Coba, nah sekarang apakah itu pendapat Paulus? 1 Korintus 7:25. Aku, Paulus, tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku. Toyol. Tetapi aku memberikan pendapatku. Pendapat siapa? Paulus. Pendapat Paulus. Kalau pendapatnya Paulus yang kamu ikuti, kamu taat sama Paulus, pakai definisi kamu Edis, kamu menyembah Paulus. Toyol. Sekali lagi. Baik, saya tanggapi ya. Jadi begini. Suara saya kedengaran nggak? Saya nanya doang. Tadi pertama-tama. Ya, Edis dikacangin Bu Uti. Edis dikacangin Bu Uti. Ya, Edis dikacangin biar tiga sendiri gimana masing-masing. Lamangan, narasumbernya Muslim satu, kalian dua tuh skip dulu. Suara saya cuma mau nanya doang. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Ya lebih dari kedengaran ini. Saya di mute. Saya kira di mute. Ya lanjut Pak Edis, lanjut. Ya, jadi begini ya. Tadi itu kan sudah saya bilang ya. Jadi di sini Alwan ini sudah nggak percaya lagi sama Muhammad. Menyembah manusia itu kata Muhammad bukan oh kamu Tuhan, kamu bukan gitu Alwan.
Apa sih menyembah manusia menurut Muhammad? Kamu baca itu loh. Kamu bilang di Quran gak ada orang menyembah manusia. Ada. Di dalam At-Taubah 31 itu. Mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Itulah orang menyembah manusia. Dan itu siapa? Menurut Muhammad itu adalah orang yang mentaati manusia, walaupun perintah manusia itu bertentangan dengan perintah Allah, tetap ditaati. Itu kata Muhammad. Saya nggak bikin definisi sendiri. Itu loh Alwan, mentuhankan. Kamu percaya nggak sih sama Muhammad? Masalahnya kamu sama Muhammad aja udah nggak percaya kok. Gimana? Ya, kamu itu sama Zulkifli sama teman-temanmu itu nggak tahu definisi mentuhankan itu. Kalian pikir mentuhankan itu, oh kamu Tuhan, itu bukan itu, Dol. Ya, mentuhankan itu menurut Muhammad kau baca itu tafsir At-Taubah 31, bagaimana orang-orang menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan. Diapain rahib-rahib itu? Ditaati tanpa batas, walaupun perintahnya bertentangan dengan perintah Tuhan Allah, hajar aja. Itu loh. Ya, kau sekarang kau baca Quranmu, kau pelototin itu Quranmu, itu kau pelototin, jangan kau hafal-hafal doang. Ya, masalahnya penyakit kalian itu nggak baca artinya. Ya, di situ dikatakan apa? Darah itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Kamu tahu nggak Alwan, darah Muhammad diminum, Alwan? Kau tahu nggak darah Muhammad diminum? Apa peduli dengan ayat Qur'annya itu Muhammad yang darah itu dilarang? Peduli nggak dia? Hah? Cobalah kau gunakan standar yang sama, jangan standar ganda, Alwan. Ya, kalau Allah ngomong darah haram, Muhammad ngomong darah Muhammad diminum, Muhammad ngomong haram kamu disentuh api neraka. Saya mau tanya Alwan, yang benar yang mana sekarang? Yang Tuhan yang mana, Alwan? Yang harus kamu taati? Pegangan sama siapa kamu? Pegangan sama Muhammad atau pegangan sama Allah? Ya? Quran bilang jangan bohong. Ya, Al-Ahzab 70, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tapi apa kata Muhammad dalam hadis? Boleh bohong. Alwan, saya tanya sama kamu, Alwan. Kalau Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah dan kamu turuti itu, apa kamu nggak nyembah Muhammad menurut kriteria yang Muhammad bikin sendiri? Kau bilang kami nyembah Paulus, tapi kau nggak tahu definisi menyembah dalam Bible. Makanya Alwan, kita ini udah selesai, nggak ada ilmu nol, zong. Udah, asumsinya cukup. Waktu habis, itu lagi, silakan. Iya, muter di situ aja, muter di situ saja. Mau sampai kapan? Jalankan timernya. Banyak yang curhat nih. Jadi, iya. Makanya saya itu dari awal-awal sudah saya nyanyikan itu lagi, edis kehabisan bahan. Nggak ada lagi materinya, itu saja diulang-ulang. Dan apa coba? Sudah dari tadi dia tidak singgung Paulus. Memang beleng-beleng ini kepalanya ini ya, kepala dari Edis ini ya. Coba dia katakan Nabi itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ingat surat At-Tahrim ayat itu turun untuk menegur Nabi. Karena Nabi demi ridho istrinya, Nabi itu mengharamkan madu buat dirinya. Allah katakan, "Atuhallilu ma haramallahu alaikum?" Ya Rasulullah, apakah engkau mau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ditegur Edis. Lantas bagaimana tuduhanmu itu yang ngawur dan tidak jelas itu? Maka berhenti sudahlah ya. Capek juga penonton ini, ada sekitar 800 orang ini melihat kamu tegang otot ya. Takut dipotong kuping, bicaranya ngelantur. Nggak capek kamu? Ngulang-ngulang perkara-perkara itu terus menerus. Nanti berubah namamu, bukan Edis Sidabutar, Edis Putar-Putar. Terputar-putar kamu terus di situ. Beleng-beleng kalau di Makassar dikatakan orang seperti itu ya. Nah, coba lihat ini. Lihat Paulus. Yesus itu tidak bisa berkata-kata kecuali dari dirinya sendiri. Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Itu namanya wahyu, diutus dengan wahyu gitu. Paulus, dia bahkan bisa dusta loh. Dustanya bisa dianggap firman Tuhan, dikanonisasi. Betul apa betul? Dustanya Paulus bisa kalian maklumi. Betul apa betul? Bahkan dia berdusta atas nama Tuhan, boleh kalian anggap kitab suci, boleh kalian anggap itu tulisan yang diilhami Roh Kudus. Kata Paulus, jika dustaku menyebabkan kemuliaan Allah semakin melimpah, mengapa aku disalahkan sebagai orang berdosa? Jadi Paulus bohong pun firman Tuhan lebih hebatnya daripada Yesus. Yesus itu tidak mungkin berbohong. Yesus mengatakan apa yang dia tahu. Itu hanya dari Tuhan. Ini ngarangnya Paulus bisa dijadikan firman Tuhan. Klop, apa bukan Tuhan itu Edis? Apa tidak dijadikan Tuhan itu Edis? Hayya, Edis. Saya mau ingatkan di waktu terakhir ini, singgung Paulus. Kalau tidak nanti saya ikut kakandaku untuk berhenti ngomong sama kamu. Ini bukan dua arah namanya, ini satu jurusan.
Baik, sepanjang tadi 3 menit hanya curhat dan curhat ya. Curhat dan curhat-curhat. Inilah ya betapa sudah terpojok dan sebentar lagi kayaknya ada ciri-ciri akan menendang saya dan akan ngoceh ngomel-ngomel sendiri ya. Jadi dia katakan mengikuti Paulus, jadi akhirnya begitu bisa. Loh, apa enggak nabimu sendiri itu yang melakukan, Alwan? Kau bilang tidak ada nabi itu mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Ternyata ditegur sama Allah. Gimana? Di mana akal pikiranmu? Muhammad, kamu bilang tidaklah dia mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi omongan yang dikatakan dia, yang katanya tidak dikatakan sesuai hawa nafsunya, ditegur sama Allah. Di mana pikiranmu, Alwan? Coba kau pakai dulu logikamu. Kau bilang Muhammad tidak mengatakan sesuatu kecuali dari wahyu, tetapi omongan Muhammad yang katanya dari wahyu itu ditegur sama Allah. Aduh, sakit palaku kalau kata Otman Paris. Ya, beginilah Alwan ya. Kau bilang Paulus mengatakan dusta dan lain sebagainya. Padahal di situ Paulus mengajukan pertanyaan. Jika, artinya apa? Artinya Paulus nggak berdusta. Ya, kalau saya bohong, ya Paulus ngomong begitu, itu justru penekanan bahwa dia tidak sedang berdusta. Inilah saya bilang kau tuh berguru sama buta huruf, makanya kayak gini. Kamu tahu nggak, Alwan? Muhammad, gara-gara omongan Muhammad, itu petani kurma gagal panen itu gara-gara Muhammad itu. Dengerin omongannya Muhammad, gagal panen gara-gara dengerin omongan nabimu. Setelah gagal panen, Muhammad ngomong, itu hanya pendapatku. Lihat, di dalam Quran ada ayat yang mengatakan gini, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, Muhammad ngomong sama petani kurma, akibat omongan Muhammad itu petani kurma gagal panen, Alwan. Apa kamu kira Muhammad itu peduli sama Al-Quran, Alwan? Hah? Peduli nggak dia sama Quran? Coba lah, Alwan, pakailah isi kepalamu, Alwan. Jangan kau curhat-curhat aja dari tadi. Kau bilang, sekarang bicara dulu, Alwan, definisi mentuhankan itu seperti apa? Sepakat nggak sih kamu definisi mentuhankan menurut Muhammad? Itu loh yang kamu pakai. Muhammad sendiri sudah bikin kriteria. Kalau kamu taat sama seseorang, di mana perintah seseorang itu melanggar perintah Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, itu kamu mentuhankan dia. Gitu loh. Sementara Quran bilang darah itu nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum. Nah, darahnya Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Haram orang yang darahnya bersentuhan dengan darahku disenuapi neraka. Apa peduli Muhammad sama ayat Quranmu, Alwan? Tidurlah kawan, tidur. Ya, terima kasih. Asumsinya sama 3 menit, lanjut. Silakan, Ustaz. Iya, saya itu sudah kehilangan nafsu ya, dialog dengan Edis ya. Mood saya sudah benar-benar hilang. Narasinya tidak berubah, kurma lagi, panen lagi. Makanya saya katakan, wajar kalau guru unda saya ini bosan dengan Edis, nggak berkembang kita, nggak naik kelas kita. Udah dijelaskan, kalau justru ketika Rasulullah SAW ditegur oleh Allah, berarti dia bukan Tuhan dong, paham nggak? Jangan pakai begini, cukup umat kalian saja yang terjerembab masuk ke dalam kubangan menyamakan manusia setara dengan Tuhan. Nggak usah ajak-ajak kita sudah alhamdulillah bagus banget gini loh. Kita tahu posisinya, Rasulullah tahu posisinya, Rasulullah nggak mau disembah. Dia ingatkan sahabatnya jangan berdiri kalau beliau jalan. Apakah kamu menjadikan aku seperti rahib-rahib di sana? Jelas gitu, kita tidak bingung. Ya tapi kamu lagi-lagi singgung Paulus, secuil aja nggak mau bahas Paulus. Perhatikan, jika dustaku menyebabkan kemuliaan Allah semakin melimpah, mengapa aku disalahkan sebagai orang berdosa? Itu justifikasi, bukan pertanyaan, dodol. Justifikasi, dia minta dimaklumi. Dia minta agar diperbolehkan. Kebohongannya itu tolong dimengerti. Ya, dia berbohong itu supaya kemuliaan Allah itu semakin melimpah. Gitu. Dan kebohongan itu, surat-suratnya yang 13 itu, ya, atau 14 itu, kalian anggap itu tulisan yang diilhami Roh Kudus. Kan di situ. Sekarang coba tanya, yuk, tanya. Kita tanya sama orang-orang Kristen itu, yang katakan Taurat dihapus siapa? Ayo. Yang katakan Taurat dihapus siapa? Keluar dari lisan siapa? Bulus. Ini saya mohon maaf kan, saya ikut gayanya karena katanya akal Bulus. Siapa? Paulus apa Yesus? Ini Paulus datang, ya. Apakah Yesus itu kurang menyampaikan semuanya? Dalam Yohanes dia katakan, telah aku sampaikan segalanya, semuanya. Nggak pernah Yesus mengatakan Taurat itu dihapus. Yesus mengatakan, aku telah sampaikan semuanya. Tidak pernah dia katakan Taurat dihapus. Neng nong datang Paulus. Apa kata Paulus? Janganlah kamu menyangka
Apa? Nah, itu ucapan Yesus. Apa kata Paulus? Hukum Taurat bukanlah bagi yang benar. Dihapus. Aduh, gantian lah. Bang Zuma ini capek sama Jadi langsung closing statement aja nih dari Edis. Malah saya ini kalau gini nih nggak berkembang saya. Langsung closing statement aja Edis. Iya, capek. Iya, karena udah sangat berbahaya dan memang sudah terpojok, tidak punya jawaban. Tiba-tiba closing statement aja. Langsung disuruh penutupan. Baiklah, tidak masalah ya. Tidak masalah karena memang sudah terpojok dan enggak udahlah jam framing udah Edis langsung closing statement. Loh memang iya. Di dalam Quran jelas sekali saya bisa tunjukkan ayatnya bahwa darah itu tidak boleh dikonsumsi. Saya tunjukkan itu dalilnya. Saya bisa tunjukin kalau matanya Alwan rabun, besok saya print yang gede-gede tulisannya dalam Al-Quran itu darah dilarang dikonsumsi. Ya, tapi sekarang begini, apakah Muhammad dan pengikut Muhammad peduli sama ayat Quran itu? Ya, ini pertanyaan loh. Apakah Muhammad peduli dengan firman Allah dan para pengikutnya peduli dengan firman Allah? Ternyata ada cerita bahwa pengikut Muhammad itu meminum darah Muhammad. Diminum. Tapi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad, kamu telah melanggar surat ini, apa Muhammad ngomong gitu? Tidak. Yang Muhammad ngomong apa? Tahu nggak kamu Alwan yang Muhammad ngomong? Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Siapa Muhammad kok dia ngomong kalau gini bisa disentuh api neraka, dibilang gini-gini? Coba Muhammad ngomong gitu, pertanyaan saya gini, saya ngomong gini. Muhammad ngomong gitu itu berdasarkan hawa nafsunya, apa dari wahyu, apa pendapat pribadi? Karena saya nggak lihat di situ ada kata-kata Allah berfirman kepadaku atau Jibril ngomong sama dia bahwa darah yang bercampur dengan darah dia itu disentuh api neraka. Saya nggak lihat gitu. Sementara waktu Muhammad ke Madinah dia ketemu dengan petani kurma, gara-gara ikutin omongannya Muhammad, petani kurma gagal panen Alwan. Giliran gagal panen Muhammad ngomong itu hanya pendapat pribadiku. Saya cuma pesan begini sama kamu Alan, besok jangan-jangan besok di hari akhirat kamu ketemu sama Muhammad, jangan-jangan loh, karena kan belum ada hasilnya gitu loh. So kalau petani kurma kan udah ada hasilnya, ngikutin perkataan Muhammad langsung ketemu hasilnya, ternyata mereka malah gagal panen gara-gara ikutin perkataan Muhammad, kan ada hasilnya. Nah orang yang minum darah Muhammad itu apa udah ada hasilnya, dia udah di neraka atau belum? Kan belum. Nah besok Alwan kalau kalian udah udah di neraka, kalian ngomong sama Muhammad, itu pendapat pribadi atau dari Allah? Kalian harus tanyain itu besok. Soalnya saya nggak ketemu di hadisnya itu pendapat pribadi atau dari Allah, gitu loh. Karena apa? Karena Muhammad sendiri yang ngomong, Alwan, bukan saya. Kalau orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah atau ya satu aja ya, menghalalkan yang diharamkan Allah dan kamu turuti, itu kamu sudah menyembah dia. Itu kata Muhammad kepada Adi bin Hatim, gitu loh. Pakailah standarnya Muhammad, jangan kau pakai karang-karang sendiri, gitu loh. Jadi misalnya kalau Allah ngomong A, ulama ngomong B, kau turutin B itu, kau tuh udah nyembah ulama menurut Muhammad. Nah sekarang kau nyembah Muhammad enggak? Karena Allah bilang darah halal tapi darah haram. Ya cukup, terima kasih buat closing statementnya. Edi, silakan Ustadz Alwan. Ya, jadi memang saya sudah mual-mual ya, sampai mungkin muntah-muntah lah kalau boleh muntah-muntah dialog dengan Edi sini. Janjinya dialog dengan dua arah, tapi ya mungkin sebenarnya ya seperti ini saja materinya ya. Makanya orang pada banyak kecewa yang nontonin. Kalau masalah Rasulullah itu di hadis tentang panen yang diulang lagi, diputar lagi. Di situ sangat jelas kalau dibacakan hadisnya itu. Kalau itu datang dariku, ya. Kalau itu datang dariku, jangan terima. Tapi kalau itu datang dari Allah, kamu terima. Makanya Nabi SAW itu berdoa. Ketika dalam perang, beliau berdoa. Minta hujan, beliau berdoa. Menunjukkan apa? Rasulullah SAW itu adalah hamba dan Rasulnya. Clear, tidak ada masalah tentang itu. Nah sekarang lihat Paulus ini kan manusia hebat yang datang setelah Yesus. Dan dia ini pendapat Paulus loh. Ini pendapat Paulus. Dalam 2 Korintus 8 nomor 8, Paulus mengatakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Jadi bukan perintah siapa-siapa, lantas perintah siapa kalau bukan Paulus? Dalam 2 Korintus 11, Yesus mengatakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Ya, Paulus mengaku dia orang bodoh yang berkeyakinan, tetapi kalimat yang dia keluarkan dari lisannya adalah kalimatnya sendiri, bukan menurut firman Tuhan. Tapi siapa yang tidak percaya Paulus sampai sekarang ini? Edis tidak percaya Paulus, dia percaya. Dia percaya Yesus mati bangkit itu untuk menebus dosa. Ibu Uti percaya, ya, bahwa dosa waris itu ada. Ajaran siapa itu? Edis tidak disunat, tidak ikut Yesus. Jadi kalian ini ngikut siapa? Makanya kalau pakai kata taat, menyembah itu berarti apa, Edis? Oh, menyembah itu berarti mentaati. Kamu mentaati Paulus.
kamu ikut Paulus. Bahkan mungkin kalau Paulus masuk ke lubang biawak, kau juga masuk ke lubang biawak. Itulah arti hakiki dari penyembahan. Menjadikan rahib-rahib mereka, menjadikan biarawan-biarawan mereka sebagai tandingan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Paulus membuat sesuatu hal-hal baru tidak dikenal oleh Yesus, ya. Kalian lebih memilih Paulus daripada Yesus. Itu kesimpulan terakhir saya. Mohon maaf kalau saya mual-mual hari ini ya, karena Paulus dia tidak bahas. Baik, terima kasih. Saya izin sholat dulu, host. Silakan lanjut. Buti mau menyampaikan pesannya. Oke, baik. Silakan Buti. Buti. Misalnya kalau saya ngomong langsung dihentikan diskusinya. Oke, karena sudah tidak ada pembahasan lagi, Edis tidak menyentuh di mana yang dimaksud tadi, jadi saya pikir diselesaikan aja ya. Oke, bye-bye. Ustaz Alan? Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi yang sangat menarik dan juga seru dan menghebohkan. Kenapa menghebohkan? Karena di awal-awal saja si Ustadz Nandar dan Ustadz Tsuma ini mereka sudah mengeluarkan suatu narasi liar yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kekristenan, yang dimana mereka mengangkat satu Alkitab atau ayat Alkitab tentang seorang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak dan menciumnya. Ini mereka tafsirkan secara liar, yang dimana kisah ini mereka jadikan bahwa Yesus ini ternyata pernah menikah, dan yang mencium kaki Yesus itu dialah seorang yang dinikahi oleh Yesus, seperti itu. Ya, kita nggak tahu ya Ustadz Nandar dan Ustadz Tsuma ini mereka mengambil sumber-sumber dari mana seperti itu, sedangkan sumber-sumber atau data-data yang mereka bukakan, yang mereka ambil, katanya itu yang terpercaya. Bagaimana? Kalau menurut kami sumber yang mereka ambil itu dari buku-buku yang mereka baca itu semuanya itu orang-orang yang menafsirkan secara liar tentang ayat ini seperti itu. Dan hal itu juga dilakukan oleh Ustadz Nandar, ditelan mentah-mentah, dibaca sepotong-sepotong. Dia tidak mencari tahu tentang dengan pasti tentang maksud dan tujuan penulisan ayat tersebut seperti itu. Malah dia telah menganggap bahwa Yesus pernah menikah. Ayat ini membuktikan bahwa Yesus pernah menikah, dan orang perempuan yang mencium kaki Yesus atau mencium Yesus, dialah yang telah dinikahi oleh Yesus, seperti itu ya. Ya, dari sini kita sudah melihat bahwa memang Ustadz Nandar ini sama sekali tidak mengerti, bersama Ustadz Tsuma tidak mengerti dan memahami tentang Alkitab, tentang firman Allah itu sendiri, yang dimana benar-benar mereka ketika membaca Alkitab hanya mencari ayat-ayat yang menguntungkan, ayat-ayat yang mungkin ini kontradiksi, dan mereka mencoba untuk mentafsirkan tapi dengan menggunakan literatur yang bertentangan, yang tidak digunakan oleh orang Kristen untuk mentafsirkan suatu ayat Alkitab, guna untuk mencari kebenaran supaya kita juga mengerti kok ayat ini bisa ditulis dan apa maksud dan tujuan ayat ini ditulis seperti itu ya. Saya akan baca ayat tersebut yang diangkat oleh seorang Ustadz Nandar dan juga Ustadz Tsuma. Di dalam Lukas 7 ayat 36, situ dikatakan, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Hal ini ditafsirkan seorang Ustadz Tsuma dan juga seorang Yonatan Nandar bahwa kejadian ini menandakan bahwa Yesus itu pernah menikah. Dan ayat ini membuktikan orang yang mencium kaki Yesus dialah yang dinikahi oleh Yesus, seperti itu ya. Memang Ustadz Nandar sama Ustadz Tsuma ini memang mereka sangat bobrok ya, kalau saya bisa bilang, dalam mereka mentafsirkan ayat Alkitab. Ketika mereka menggali ayat Alkitab, mereka menggunakan data-data yang liar, data-data yang itu sangat bertentangan dengan kekristenan, atau bisa dikatakan sesat seperti itu. Ya, kita hanya bisa berdoa supaya mereka bisa lebih memahami lagi dan mengerti, memaknai arti dari Lukas 7 ini. Arti dari seorang perempuan yang berdosa yang meminyaki kaki Yesus kemudian menciumnya seperti itu. Ya, karena
kalau mereka betul-betul membaca dari keseluruhan ayat ini, pasal ini, dan mentafsirkannya dengan baik dan benar, pasti mereka akan mengerti dan memahami apa sih yang dimaksud atau apa sih arti dari semuanya ini, seperti itu. Dan yang harus mereka pahami bahwa Lukas 7 ayat 36 ayat 50 ini, ya ini memang kisah yang menceritakan di mana seorang perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi dan air mata, sementara Simon orang Farisi yang mengundang Yesus tidak melakukannya seperti ini. Hal ini menyoroti kontras antara orang yang menerima pengampunan dengan penuh syukur dan mereka yang tidak menyadari kebutuhan akan pengampunan. Yesus kemudian menceritakan perumpamaan tentang dua orang berutang, menunjukkan bahwa orang yang menerima pengampunan yang lebih besar akan mengasihi dengan lebih besar lagi. Ya, hal ini yang sebenarnya yang harus dimengerti dan dipahami oleh seorang Ustadz Suma dan Ustadz Nandar seperti itu, supaya mereka memahami dalam artian bahwa apa yang dilakukan oleh seorang perempuan berdosa ini itu merupakan suatu hal yang baik seperti itu, di mana dia ada reaksi atau ada respon yang positif yang baik ketika dia menyadari dirinya berdosa dan ketika dia menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus seperti itu, daripada ada orang yang menerima pengampunan tapi tidak ada aksi atau reaksi yang mereka tunjukkan sebagai tanda pertobatan mereka seperti itu. Ya, ini yang harus dipahami oleh seorang Ustadz Suma dan Ustadz Nandar. Ya, jadi saran dari saya supaya mereka Ustadz Suma dan Ustadz Nandar ini ketika mereka mentafsirkan ayat Alkitab atau membaca ayat Alkitab, baca secara keseluruhan, coba diresapi dan dimaknai, dipakai sumber-sumber atau data yang sangat mendukung untuk mentafsirkan ayat Alkitab tersebut supaya mereka boleh mengerti dan memahami lebih dalam lagi. Ya, kalau memang pada dasarnya untuk mencari kesalahan, ya jadinya seperti ini. Jadinya adalah yang ada narasi liar dan tuduhan liar yang tidak berkaitan dengan kekristenan itu sendiri. Ya, oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini, dan sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Dan kiranya kita juga terus mendukung teman-teman para apologet Kristus dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan dalam pelayanan mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.